Ini dua. Jadi bisa dua ini. Ini bisa dipakai untuk anda. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Lagu Indonesia Raya. Selanjutnya saya
meminta kepada seluruh peserta dan seluruh tamu untuk kembali berdiri. Satu, dua, tiga. Dengan hormat kami persilahkan. Yang terhormat, yang kita banggakan, yang kita cintai, Kakak Uli Aditya, Ketua Komisi 13. Lalu kita kenal aktivis 98, aktivis gerakan dari kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Terima kasih berkenan waktunya hadir di rumah aspirasi. Hadir juga mengenai kita Wakil Rektor Kinja Universitas Negeri Makassar, Pak Arifin Baik, terima kasih. Ya, kemudian tokoh-tokoh gerakan senior Makassar di sini ada juga Bapak seniornya aktivis dan aktivis yang sudah diorang di seluruh grup, namanya Kakak Muhammad. Aku sudah melihat Pak John, ada host kita hari ini, pemimpin redaksi Tribun Timur, kakak kami, seluruh adik-adik sekalian, aktivis kampus dan seluruh universitas yang ada di Kota Makassar. Saya tidak mau berpanjang-panjang. Saya mencoba untuk terus rumah aspirasi ini dijadikan rumah atau tempat untuk kita berdiskusi setiap saat tentang kebangsaan, berdiskusi tentang negara, tentang rakyat. Dan alangkah ruginya kita, Ketua Komisi 13 hadir di Makassar, kita tidak undang untuk berbagi cerita tentang apa saja yang mengenai negara dan bangsa. Karena itu saya ucapkan terima kasih Bapak Udi. Silakan kawan-kawan adik yang mau mengkritisi nanti marinya yang debat, yang mau jangan debat. Karena di Makassar ini air ya kadang-kadang keras, tapi kerasnya artinya orang Makassar, orang di Makassar itu artinya selalu lembut dan baik. Setuju? Terima kasih. Berkurang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para penonton terlalu menonton perjumpaan malam ini. Selanjutnya kita akan memasuki pentas seni puisi yang akan dibawakan oleh salah satu aktivis dari perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar. Reformasi yang tertinggal di bidang
kesesuaian melawan ketakutan, dan dari rakyat yang ingat pada kekuasaan panjang yang tak mau. Kini dua dekade lebih kau berjalan tapi entah kemana arah kau tuju. Jawabanmu dipencang yang jadi aduh, suara rakyat kembali ditimbang perlahan oleh wajah-wajah baru yang ternyata seru. Dulu kita adalah mimpi tentang keadilan yang beragam, tentang hidup yang kaya ke atas, tentang wajib rakyat yang benar-benar mewakili rakyat. Tapi kini kita lihat kursi ramput lebih penting dari aturan visi untuk segala mimpi yang punya kuasa dan melindungi sendiri siapa yang harus dilindungi dan siapa yang harus dilindungi. Rekor Nazi, kau tinggal lama dalam buku sejarah, kau jadi seorang medali besar pemilu, kau diberi pengulangan oleh mereka yang menyambut perjuanganmu, dan kami telah menyerah tapi belum siap untuk menyerah. Meski dari hidup ini suatu saat nanti akan ada reformasi sejati yang tak hanya hidup dalam pidato tapi tumbuh dalam tindakan dan menyala di hati yang tak mau tunduk. Asal kami titipkan kepada Adam milik Aditya, selamatkan demokrasi yang ditinggali oleh kekuasaan yang gelap. Terima kasih. Baik, itu tadi puisi. Selanjutnya izin saya selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa kegiatan yang kembali kita selenggarakan pada malam hari ini itu benar-benar melahirkan dan menghadirkan berbagai macam contohan aktivis-aktivis dari masa ke masa. Ini merupakan satu bentuk respon kita terkait dengan persoalan yang kemudian ini yang kemudian kita sikapi, sehingga harapan kami bahwa dalam kegiatan dialog yang kemudian kita lakukan pada malam hari ini itu benar-benar melahirkan inspirasi baru. Dan terakhir kami sekarang juga kepada orkestrasi yang kemudian menjadi tempat pengirama bagi para pemuda yang selalu menginspirasi bagi pemuda dan mahasiswa di dalam masa. Selanjutnya kami akan serahkan ke MC yang akan menyerahkan yang akan dipimpin oleh kakak bahas kami yang merupakan senior Tribun Timur. Oleh itu kami langsung serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Makassar. Kita sekarang ada di tengah-tengah ratusan aktivis lintas organisasi, lintas perguruan tinggi, lintas agama, dan mungkin juga lintas pendapatan dan kesejahteraan. Oh, kita diskusi yang kedua ya Pak Sawaya. Mudah-mudahan tidak harus lagi seperti diskusi sebelumnya, karena ada paruh terlalu terlalu dulu tidak ada paruh di yang kita diskusi itu kan dokumen lempar kursi peserta ini. Saya dengan Pak Willy punya banyak kesamaan, Pak. Sama-sama di Dewan Mahasiswa, saya di UNAS, kalau di UGM, kalau di Jumlah Aktivis Pers Mahasiswa UGM, dan tapi yang membuat saya kira dengan Pak Willy saya merasa sangat dekat sekali karena beliau murid langsung dari Anapis dan saya penggemarnya Anapis kami. Saya itu favorit saya itu Anapis. Meskipun saya tidak pernah ketemu banyak sudah saya baca dan Pak Willy ini murid langsung dari Anapis. Saya cemburu sekali sama Pak Willy.
bisa belajar langsung kepada anak. Saya kira banyak hal yang mesti kita pelajari dari Bang Willy terkait dengan transformasi gerakan kebangsaan dari masa ke masa. Tapi sebelumnya saya bilang Bang Willy dulu. Hah? Kenapa? Kasih sana. Menghalangi kan? Enggak, itu ada simpan di atas meja. Ya. Bawa lagi. Kita ini kayak makan aja Bang Willy ini hadir di Makassar beberapa hari yang lalu sebenarnya boleh saya bilang pada waktu yang tepat, mungkin juga kurang tepat karena ya seperti yang perkembangan hari ini itu saya kira membuat suasananya kurang boleh kita katakan kurang tepat, tapi juga mungkin lebih tepat. Tadi kebetulan saya dengan Pak Sekjen Bang Willy di kantor beliau dan ada beberapa pertanyaan saya kira yang tepat kalau diberikan ke Pak Sekjen dan mungkin lebih tepatnya nanti ke Bang Willy pertanyaannya. Bang Willy ini teman-teman yang saya katakan oleh Pak Rudi sebagai Ketua Komisi 13 Boleh nggak apa-apa? bidang reformasi hukum dan hak asasi manusia. Makanya di tengah-tengah kita Bang Willy ada teman-teman dari lapas, dari lembaga pemasyarakatan, ada WR3, ada saya kira dan banyak hal. Tapi kita akan berbicara khusus dulu tentang transformasi gerakan kebangsaan dari masa ke masa. Mungkin hanya saya perlu ingatkan teman-teman para aktivis bahwa seperti yang kita pelajari, saya kira seorang aktivis mahasiswa harus hafal ini, karena dulu kita memang diminta sendiri untuk menghafal ini yang seperti ini, bahwa gerakan kebangsaan kita itu dimulai tahun 1908 yang disebut gerakan Budi Utomo. Kemudian tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, dari situlah mulai mengkristal sampai Bung Karno dan Bung Hatta mendirikan Partai Nasionalis Indonesia di Belanda, kemudian Partai Syarikat Islam yang akhirnya muncul gerakan-gerakan kemerdekaan yang melahirkan gerakan revolusi 1945 dan seterusnya. Itulah yang kita sebut sebagai tonggak gerakan kebangsaan Indonesia. Tapi sekarang ini Bang Willy akan ada tuntutan untuk mereformasi sejarah kita. Saya tidak tahu apakah angka-angka seperti yang kita sebutkan tadi itu termasuk bagian yang perlu direformasi. Benarkah bahwa sejak tahun 1908 itu baru muncul gerakan kebangsaan di Nusantara ini? Benarkah tahun 1928 baru muncul harapan untuk bersatu melawan memerdekakan Indonesia ini, Nusantara yang kemudian bernama Indonesia dan seterusnya? Itu yang mungkin, tapi saya kira yang terpenting lagi dari semua itu adalah masih adakah gerakan kebangsaan di tengah-tengah generasi muda kita saat ini? Masih adakah semangat kebangsaan itu di tengah situasi yang kita sebenarnya agak miris ini kalau melihat situasinya. Seharian ini kita disuguhi, terutama di Sulawesi Selatan, di Makassar ini disuguhi berita-berita sebenarnya yang bisa membuat kebangsaan kita semakin meninggi, juga bisa membuat kita optimisme sebagai warga bangsa ini. Banyak sekali informasi-informasi yang membuat kita harus sebenarnya bersih. Teman-teman, saya kira Bang Willy saya tidak perlu terlalu berpanjang. Saya serahkan sebenarnya ke Bang Willy. Mungkin kita 30 menit dulu pemanasan Bang Willy, nanti kita serahkan ke teman-teman untuk bertanya atau menyangga dan sebagainya. Kemudian kita tanya jawab sekitar 30 menit. Silakan Bang Willy. Terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi moderator sempat cemburu sama saya. Katanya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kebetulan itu dua keharusan yang bertemu.
Jadi kami bertemu ini karena harus habis ini membincangkan tentang Anafis. Saya sederhana aja sebenarnya masuk INS itu. Saya ini, bapak saya Batak. Jadi orang Batak itu cuma dua cita-citanya. Kalau enggak pengacara seperti Rudianto Lalo, kalau enggak jadi tentara. Iya. Kebetulan kampung bapak saya itu ada dua orang jenderal hebat. Satu Abdul Haris Nasution, yang kedua Zulkifli Lubis. Jadi saya itu sebenarnya keterima di SMA Taruna Nusantara. Nilala ditabrak orang mabok. Masuklah ke INS Kehutanan. Jadi itu jalan sejarah yang mengharuskan saya untuk ketemu seorang, ternyata orang hebat. Karena ketika saya masuk ke sekolah itu dibully habis-habisan. Itu sekolah apa? Sekolah orang buat sabun di Makassar, sabun cak tombak nggak ya? Sabun cuci yang batangan itu. Itu sekolah buat sabun cak tombaknya itu gitu. Ternyata INS Kehutanan itu berdiri 1926 oleh seorang Engku Safei. Dia sama pergi ke Belanda dengan Ki Hajar Dewantara. Dia membacakan teks proklamasi untuk Sumatera. Dan you can imagine teman-teman, Indonesia itu merdeka 17 Agustus, tapi baru dibacakan di Sumatera Desember 45. Ada jedanya itu. Jadi tidak langsung semuanya orang-orang kemudian memiliki gairah proklamasi. Nah, ada dua hal yang menggelitik saya selain apa yang disitir oleh moderator tadi, puisi yang dibacakan barusan. Dititipkan untuk Bung Willy. Saya ini bukan justip, kawan-kawan semua. Ingat itu. Memang DPR itu justip, makanya titipannya nggak perasaan karena ongkosnya berbeda. Yang namanya perubahan, yang namanya gerakan, itu nggak ada titipan. Dan teman-teman semua yang ada di sini, jangan pernah menitipkan apapun pada siapapun. Jangan. Konsepnya adalah we walk hand in hand. Makanya itu lagu paling populer dalam sejarah gerakan di belahan bumi manapun. Saya nggak tahu anak-anak sekarang dilakukan oleh kekuasaan sebelumnya. Itu diam-diam di bawah tangan saja. Tapi ketika ini dibuka, terjadi public discourse. Memang sejarah teman-teman bisa bayangkan. Kami 98 nih, demonstrasi dibubarkan atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalian dibubarkan. Bukankah begitu? Karena atas dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kalian kami tangkap. Itu represivitas waktu itu. Kekuasaan waktu itu mengatasnamakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menangkap aktivis-aktivis yang melakukan protes, entah itu aktivis buruh, entah itu aktivis tani, entah itu aktivis mahasiswa, semua ditangkap atas dasar nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman bisa baca, materinya sama, simbolnya sama, tapi perilakunya ekstrim berbeda. Apakah di zaman Bung Karno tidak pakai Pancasila? Semua pakai Pancasila. Ada 7 bahan pokok indoktrinasi. Teman-teman bisa cari bukunya setebal ini, Tubapi. Ada Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Demokrasi Terpimpin. Apakah Orde Baru tidak pakai Pancasila? Pakai Pancasila juga. Tapi approachingnya utara dan selatan, timur dan barat. Dua-duanya pakai Pancasila. Nah, ini hanya sebagai prolog. Saya ingin menyitir sedikit
problem yang dibilang apakah ini tepat atau tidak. Karena tadi sama Bung Rudianto lalu ini kami juga dengar kemarin ada lempar-lemparan kursi di sini. Saya tanya, saya nggak berdiri. Emang ada yang namanya bangsa Indonesia itu? Saya mau tanya. Coba jawab. Ada nggak bangsa Indonesia? Sebuah bangsa itu lahir dari sebuah imajinasi. Imajinasi. Tidak ada bangsa yang lahir tanpa imajinasi. Tidak ada. Kenapa Amerika dijadikan sebagai sebuah role model? Dijadikan sebagai sebuah contoh dreamland. Selalu rujukannya Amerika. Bahkan apa yang menginspirasi revolusi Prancis itu, liberté, égalité, fraternité itu adalah revolusi Amerika dengan Declaration of Independence yang luar biasa. Dia ingin memutus mata rantai dengan koloninya. Teman-teman tahu yang datang ke Amerika itu adalah, kalau di sini misalnya nggak diakui karena Eropa sangat ketat sekali dengan Kristianitinya, maka kemudian ada beberapa gereja-gereja yang dianggap nyeleneh diusir dari Eropa, lalu kemudian mereka hidup di Amerika. Itu diumumkan di koran-koran di Eropa, siapa yang mau datang ke Amerika diumumkan, Pak. Irlandia, Italia, dan mereka kemudian duduk bersama membangun sebuah imajinasi yang berbeda dengan tanah leluhur. Nah, saya ingin katakan di sini, tadi pertanyaan saya, memang Indonesia ada? Indonesia ada dalam mimpi semata. Nah, ini pertanyaan yang menggugah. Nanti saya cek, tadi kan ada, kenapa saya memulai ini? Karena ada faksi Goa dan faksi Makassar. Ini saya sampai ke sana. Teman-teman cek, tadi disitir oleh moderator, lahirnya 1928 itu dari mana? Lahirnya 1928 itu dari sebuah asrama yang bernama Asrama Salemba. Semua mahasiswa-mahasiswa Indonesia waktu itu berkumpul di sana. Ya W.R. Supratman, ya Yamin dan lain sebagainya. Tapi jauh sebelum itu ada sebuah kos yang dianggap sebagai taman sarinya Indonesia. Rumah kos mana? Itu paling pojok. Ini berdiri bulu Roma saya karena nunjuk beliau. Rumah kos Cokro Aminoto di Jalan Pernaleh di kota Surabaya. Semua para founding fathers kita lahir, hidup besar di rumah kos dia. Ya Soekarno, ini putra Makassar yang legendaris yang dianggap pemberontak, Kahar Muzakar, Musso, Agus Salim, dan lain sebagainya. Jadi Peneleh menjadi taman sari, mau nasionalisme, mau Islamisme, mau komunisme, mau sosialisme, semua anak kandung dari rumahnya Soekarno. Karena sebelum nasionalisme Soekarno hadir, yang menjadi basis dan kebebasan di Republik ini namanya Pan-Islamisme, Sarekat Islam. Jadi itu perdebatan antara Hatta dengan Soekarno satu saat. Soekarno di dalam pidato Isra Mi'rajnya mengatakan, kalian yang orang-orang Islam jangan hanya berjuang untuk agama kalian semata-mata. Dibalas sama Buya Hamka. Bro bilang apa tadi? Berjuang untuk agama semata-mata? Bro lupa. Sila pertama itu, akar tunggang dari Pancasila itu, kata Hamka, itu ketuhanan yang Maha Esa. Republik ini berdiri karena kerelaan kami untuk menghilangkan 7 kata, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Secara sadar dan secara ikhlas kami hilangkan itu. Karena kami ingin yang Nasrani, yang Buddhis, yang Hindu
punya hak yang equal dengan kami. Kami tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Apa fondasi dari kebangsaan kita? Tadi itu saya ingin katakan adalah asrama. 1928 itu lahir karena asrama Salemba, dan yang paling penting proklamasi 45 itu lahir dari asrama Adam Malik, Wikana, Sukarni. Itu anak-anak asrama Menteng 31 yang sekarang kita kenal dengan Gedung Juang. Teman-teman kalau ke Jakarta pergi ke Gedung Juang itu dekat DPP-nya Pak Rudal itu di jalan Menteng itu ya, kesananya Gondandia sedikit. Itu yang anak-anak muda itu yang kemudian nggak mau mereka awalnya Soekarno jadi presiden. Soekarno ini siapa? Soekarno ini bintang iklan rumusan gitu. Datang mereka ke Sahrir. Mereka sebelumnya 3 kali percobaan mereka mendeklarasikan Indonesia merdeka, nggak diterima oleh dunia internasional, nggak diterima. Mereka coba di Purwokerto, deklarasi anak-anak ini, anak-anak tengil ini, nggak terima. Itu di Cirebon, mentok mereka datang ke Sahrir. Bung kami daulat dari presiden untuk republik ini. Kalian ke Soekarno aja, dia lebih pantas. You can imagine, itu kerelaan untuk dipimpin. Ada kerelaan untuk dipimpin. Tapi apa? Sahrir orang yang paling kritis kepada Soekarno. Orang yang paling kritis, tapi dia rela untuk memberikan kepemimpinan itu kepada Soekarno. Yang kedua, nggak puas anak-anak Menteng 31 ini, datang ke Amir Sarifuddin. Berpeci seperti Soekarno, pidato seperti Soekarno, dan konsisten. Dia melawan fasisme Jepang. Sahrir dan Amir adalah 2 orang tokoh pergerakan Indonesia yang tidak bekerja sama dengan Jepang, berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Ini orang-orang yang melakukan pengorganisasian klandestin berperang melawan fasisme Jepang. Datang ke Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin dalam penjara waktu itu. Bung, kami tadi habis dari Sahrir. Dia menolak jadi presiden. Kami nggak sepakat dengan Soekarno. Apa jawaban seorang Amir? Udah benar. Itu apa yang dikatakan Sahrir. Kalian ke Soekarno saja. Maka kemudian setelah itu barulah terjadi peristiwa Rengas Dengklok itu. Mereka culik Soekarno dan Hatta untuk dipaksa. Nah, apa peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lain? Sebenarnya kalau anak-anak muda ini nggak ugal-ugalan, Tan Malaka di satu sisi yang di pojok sana sedang mempersiapkan merdeka bersama. Kenapa? Partai Rakyat Malaka itu besutannya Tan Malaka. Mereka cuma minta mundur 1 bulan. September bro, kita deklarasi bareng-bareng. Kita deklarasi, kita proklamasi bareng-bareng. Anak-anak muda ini gak sabaran. Enggak, nanti aja. Ini mumpung momentumnya Jepang kalah perang. Kalau kita tunggu ini, bubar jalan. Nah, teman-teman, poin pertama yang saya katakan, sebuah bangsa lahir dari sebuah imajinasi. Dan kalian kalau tahu, imajinasi Indonesia itu keberatan. Ini satu Sulawesi Selatan aja, Goa dan Makassar, lempar-lemparan kursi. You can imagine bagaimana Batak dengan Aceh. Kenapa itu DITI itu berontak? Persoalannya sederhana aja. Hasan Tiro itu. Satu, dia minta tidak satu provinsi. Gua ini nyumbang banyak hal untuk republik ini. Secara historis gua ini berkontribusi banyak. Bagaimana Aceh itu sudah jadi negara, Nanggro Aceh Darussalam itu sudah jadi negara sebelum Indonesia ada. Jangan gua dikoordinasi di bawah Sumbakgut, Sumatera bagian utara.
Itu aja permintaannya. Jangan bro, gua nggak mau di bawah Sembaguk, gua nggak mau disubordinasi oleh orang Batak. Aceh ini lebih beradab ketimbang Batak, itu bahasanya, sederhananya. Tapi Bung Karno atau pusat atau Jakarta tidak mendengarkan itu. Kalau triggernya sederhana saja, kan emas Monas dan pesawat pertama kita itu kan sumbangan emas dari Aceh. Selawah yang pertama kali itu ibu-ibu di Aceh itu kumpulin anting, gelang, kalung mereka, liontin mereka tuh dikasih ke Bung Karno. Nih Bung, Anda presiden, kalau Anda tidak punya pesawat, kami yang malu. Disumbang Pak. Apa permintaan yang kedua? Itu direktur PT Harum jangan diganti. Itu kebanggaan kami. Tapi nggak digubris. Meletuslah Pak. Teman-teman, syarat sebuah negara itu berdiri, teritorinya jelas. Tadi diingetin sama moderator, emang Indonesia ini teritorinya jelas. Coba lihat, kita belajar geografi dan IPS dulu di bangku sekolah, sekian lintang timur, sekian bujur timur, sekian lintang utara. Gak ada tuh definitely berapa luas negara Indonesia ini, gak ada. Karena dia lahir sebagai sebuah klaim wawasan Nusantara. Satu, apa jadi jajahan Belanda? Beberapa negara tidak jajahan Belanda. Klaimnya senasib sepenanggungan. Memang beberapa dijajahin. Nah, teman-teman semua, sebelum Indonesia merdeka ini, beberapa itu sudah jadi negara. Aceh sudah jadi negara, Yogyakarta sudah jadi negara. Dan ini, kalau teman-teman tahu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, inilah Indonesia itu persekutuan bangsa-bangsa. Bugis sendiri, Makassar sendiri, Ambon sendiri, Papua sendiri, Timor sendiri. Terus apa basis dari sebuah bangsa? Brotherhood. Yang kedua, bahasa. Memang kita punya rasa brotherhood. Kalian Bugis, kalian Makassar sama Goa aja lempar-lemparan kursi. Apalagi antara Timor dengan Batak, apalagi antara Papua dan Jawa. Di mana letak brotherhoodnya? Bahasanya sama atau tidak? Ya, setelah 28 di endorse bisa sama. Tapi bahasa kita masing-masing Pak. Ini Bugis Makassar sama nggak bahasanya? Beda. Beda. Syarat dari sebuah bangsa itu al-ikhwalnya satu bahasa. Siapa yang fans Barcelona di sini? Siapa yang fans Atletico Bilbao di sini? Ada nggak? Tahu nggak kalian Atletico Bilbao? Itu Atletico Bilbao itu sampai hari ini tidak ada pemain di luar suku Basque yang main di klub itu. Itu yang dinamakan dengan satu bangsa. Dan tidak pernah mengakui Madrid sebagai ibu kota mereka. Catalunya itu sampai hari ini tetap minta merdeka. Itu bukan persoalan air Clasico Real Madrid versus Barcelona, kagak Pak. Itu persoalan identitas nation. Kami bukan orang Spanyol, kami orang Catalunya. Maka benderanya beda tuh sendiri tuh. Dan hari ini tetap minta merdeka. Jadi menjadi Indonesia, to be di Indonesia, itu sebuah proyek panjang. Bukan hanya cukup dengan mimpi proklamasi. Nah, tadi saya sebelum kita berpanjang lebar, hal yang ingin saya tandaskan untuk kita, apa hal yang paling konkret? Ini butuh common project bersama. Indonesia merdeka sebagai sebuah bentuk deklarasi, oke. Tapi bagaimana proses menjadi Indonesia itu? Kalau rasanya politisi atau bupati atau gubernur atau pemimpinnya cuma berpikir
dapat proyek apa hari ini, hal-hal seperti itu nggak sampai. Yang kedua, teman-teman yang barusan lempar-lemparan kursi, ada sebuah traumatik di negara yang namanya Yugoslavia. Yugoslavia itu pecah berkeping-keping. Ada jadi Serbia, ada jadi Bosnia, ada jadi Kroasia, ada jadi Kosovo yang hari ini tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Karena saking traumanya mereka, apa yang mereka lakukan adalah semua kampus, Pak Wakil Rektor, semua kampus itu diasramakan dan berangkat dari asrama pakai mobil ke kampus. Semua mahasiswa tidak ada kos, diasramakan semua. Dan apa yang membuat Republik ini politik identitasnya memamah biak dan rasa primordialismenya memamah biak? Karena pemimpinnya tidak pernah berpikir. Saya menawarkan proposal ini kepada Presiden Jokowi karena ada kasus waktu itu Papua. Bayangkan anak-anak Papua, dari Papua datang ke Malang, datang ke Surabaya, datang ke Jogja, mereka masih hidup di bawah spirit primordialisme, kata dalam tempur. Asramanya masing-masing. Yang paling gila memang Sulsel. Kenapa? Sulselnya asramanya per daerah, per kabupaten. Jeneponto sendiri, Palopo sendiri. Iya, saya ngerasain itu. Gak ada rekayasa sosialnya. Jangankan dia di Tanah Jawa, di Makassar aja malah berperilaku seperti itu. Apa proposal saya pada Pak Jokowi? Pak, kembali ke kita, Republik ini berdiri. Republik ini merdeka dari asrama. Harusnya kepala-kepala daerah ini berpikir, yang paling bertanggung jawab Kota Makassar harusnya menyediakan tanah, bangun asrama. Itu asramanya nama asrama Indonesia, asrama Nusantara. Nggak ada lagi Palopo, nggak ada lagi Jeneponto, nggak ada lagi Goa, nggak ada. Ini baru di ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Bayangkan, dia hidup di Jogja, dia hidup di Malang, di Surabaya, tapi nggak gaulnya sama orang kampungnya. Kapan dia di Indonesia Raya? Begitu juga praktek Papua di luar Papua, Pak. Ini pemimpin kalau tidak punya imajinasi, begini jadinya. Kalau pemimpinnya nggak ikro, ya ikro, Pak. Kalau nggak pernah baca sejarah. Jadi teman-teman, mulai malam ini saya mengajak kalian punya kesadaran yang aus lalu, yang enlightenment, yang luar dari tangkang kalian sebagai katak dalam tempur. Bubarkan asrama-asrama itu dengan penuh kesadaran. Datang ke wali kota, mumpung rudal ada di sini, mumpung yang lain-lain ada di sini. Buat asrama bersama. Di sini bukan hanya Goa, bukan hanya Makassar, bukan hanya dari Luwu, bukan hanya dari tetangga sebelah, tapi dari Papua, dari Jawa, dari Gorontalo ada di sini. Kapan kalian menjadi Indonesia? Bang Mili, berapa pekan lalu ada serang-serang antara sama lagi di Makassar ini. Benar, ini yang paling pusing namanya Raja Jawa, bukan Raja Jawa yang lain, tapi namanya Hamengkubuwono ke-10. Karena itu rutin itu di Jogja itu berkelahi. Yang paling sering berkelahi namanya asrama Papua dan asrama Palembang. Karena merasa darahnya sama-sama apa ya? Ya kalau Bugis Makassar lebih banyak jadi aktivis gitu-gitulah. Kalau ini kan hobinya ya baku hantam, Pak. Jadi teman-teman bisa menjadi percontohan dengan penuh kesadaran. Bubarkan itu asrama-asrama daerah itu, selesaikan itu, tutup buku, buka buku baru. Kalau enggak, itu juga yang bisa menjadikan kalian. Di sini ada anak-anak Papua banyak pasti kan.
ajak rangkul mereka. Bro, sis, bung, kita bubarkan. Suruh Pemda hibahkan tanah. Ini hibahkan untuk mau banyak kan, tapi untuk sebuah proyek kebangsaan kenapa nggak mau? Begitu Pak, bisa kan? PowerPoint bisa kita sulap jadi asrama Nusantara kan? Teman-teman, kita mulai dari kota Makassar ini. Bagaimana kebangkitan Indonesia itu kita bangun bersama. Kalau nggak ada dialektikanya untuk hidup bersama, Indonesia hanya cuma ya dongeng-dongeng aja. Karena hidup bersama, belajar bersama. Saya ini orang, bahasa saya sebenarnya di kampung bahasa Minang, tapi kalau lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Hidup di Jogja nggak bisa bahasa Jawa kan edan itu namanya. Gitu. Kamu hidup di negeri orang, tapi gaulmu sama orang kampungmu. Pulang juga kawin juga begitu. Kapan menjadi sebuah ikatan Indonesia? Teman-teman, sebagai pengantar, yang kedua apa? Sebenarnya Indonesia merdeka itu, bangsa Indonesia itu ya negaranya yang Indonesia. Kalau bangsa Indonesia itu berat kan, nasionalisme itu dia dipadankan bukan sebagai sebuah ideologi. Dia berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, tapi dia seringkali disejajarkan dengan ada dua hal, teman-teman. Yang pertama tentang agama yang bisa mempersatukan secara universal. Yang kedua kaisar, imperium. Agama itu punya bahasa yang sama. Apa itu? Kalau Islam bahasa Arab, kalau Kristen itu bahasa tertentu. Nah, yang kedua empire. Imperium. Imperium itu dia diklaim sebagai sebuah kekuasaan yang besar yang melintasi semua hal. Nah, Indonesia ini kalian bisa pikirkan dan kita berdiskusi dengan kepala terbuka dan hati yang terbuka. Bagaimana merawat Indonesia ini tidak secara lucu-lucuan. Kalau coba dengan lucu-lucuan Indonesia ini, namanya aja Indonesia, tapi prakteknya kalian tidak pernah juga bersolidaritas, kalian juga tidak pernah juga, ya kalau nggak ada tsunami misalnya di Aceh, kalian nggak buka kecerekan juga. Apa ruang untuk kalian bisa bekerja sama dengan orang Aceh? Apa ruang untuk kemudian kalian bisa bekerja sama dengan orang Papua? Ketemu main bola, tawuran, iya kan? Teman-teman, mungkin sebagai pemantik diskusi, ayo, we walk hand in hand. Tidak ada jasa titipan di sini. Wah, itu perjuangan Bung Willy, kagak. Ini republik ini masa depannya di tangan kalian, walaupun kita sama-sama. Maksud saya sekarang sudah 47, 48. Kalian masih 20-an ini. Ini republik ini mau kalian bikin One Piece, oke. Kalian bikin pelangi, ada LGBT-nya, silakan. Itu di tangan you. Mimpi kalian sampai di mana? Apa yang kalian mimpikan tentang Indonesia? Bukan tentang perut dan posisi dan pundi-pundi uang kalian, bukan. Tapi mimpi bangsa itu beyond dari kepentingan pribadi, beyond dari kepentingan kelompok, beyond dari kepentingan partai, beyond dari kepentingan primordial. Itu mungkin Bung Moderator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Inilah salah satu kehebatan, saya kira kehebatan Nasdem, karena mampu menggait orang seperti
Bang Willy. Kita hampir 1 jam tadi mendengar beliau dan nyaris kita dan kita semua terkesima mendengar penjelasan beliau, selain karena datangnya yang sangat luar biasa, juga karena penyampaiannya luar biasa. Saya kira saya tidak rugi kita sebagai sama-sama muridnya Nafis. Oke, banyak hal saya kira yang perlu kita diskusikan dari penyampaian Willy tadi. Yang jelas, jangan menitipkan, jangan berjuang sendiri di perjuangan Bang Willy itu. Dan saya sangat tertarik sekali dengan konsep asrama itu, dan inilah yang menjadi sumber masalah sebenarnya di hampir semua daerah, termasuk di Makassar. Pak Sawal, di sini ada Pak Sawal, ada Pak Sugawi. Saya kira pengalaman beliau sebagai penghuni asrama di Makassar ini sangat penting untuk kita elaborasi, untuk menjadi kolektif imajinasi kita ke depan dalam menata kehidupan berbangsa dan negara kita. Dan kalau saya kira kalau ini menjadikan isu nasional dan dijadikan identitas semacam profesional ini, bukan tidak mungkin ini akan menyelesaikan banyak tanda kutip masalah di negara kita ini, dari asrama itu. Ternyata negara kita ini awalnya dibincang dari asrama itu. Jadi kalau ini fondasi kenegaraan kita itu dari asrama, seperti Pak Willy tadi, dari asrama yang rumah kos dari Cokroaminoto di Yogyakarta itu. Di situ lahir Soekarno, di situ lahir para aktivis perjuangan. Dan yang terpenting juga adalah kerelaan untuk dipimpin. Saya kira kata kuncinya, keyboardnya ini Bang. Kerelaan untuk dipimpin. Kita ini terlalu sering mencari pemimpin. Kita tidak pernah mencari orang yang mau rela dipimpin itu. Akhirnya kita berdesak-desakan, berebutan untuk merebut 1 kursi kepemimpinan. Sementara kalau dalam konsep kita, pemimpin yang dipimpin itu sama-sama pentingnya ya Pak Mukinas. Karena tidak ada pemimpin yang berhasil tanpa orang-orang yang dipimpin yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa sehebat itu karena yang dipimpin oleh para sahabat-sahabat yang luar biasa. Kalau Pak Khalifah itu bisa sehebat itu karena rakyatnya luar biasa. Jadi kalau pemimpin kayak Bung Karno itu bisa sehebat itu, ya karena yang dipimpin ada Syahrir, ada Amir Syarifuddin, ada Hatta, orang-orang yang luar biasa. Jadi pemimpin yang luar biasa adalah pilihan dari orang-orang yang dipimpin luar biasa, Mas. Kira begitu masalahnya. Baik, teman-teman ada yang mau? Pak Sawal. Nih, Pak Sawal bisa bicara semuanya mantan penghuni asrama Al-Amin atau asrama Palopo. Nanti ada Pak Sugawi yang akan bicara sebagai pengobatan asrama hari ini menurut saya bukan hal yang baru. Jadi kalau saya mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sawal, saya aktivis 98, dengan bangga saya mengatakan bahwa saya aktivis 98 meskipun dalam diri saya ini berkecamuk. Saya pernah bangga, saya senang, saya bahagia sebagai aktivis 98, tetapi di sisi lain saya juga kecewa dengan menyandang aktivis 98. Ternyata hari ini banyak aktivis 98 yang koruptor, banyak pencuri, banyak perampok dan lain sebagainya. Tetapi saya tetap bangga karena kenapa? Masih ada Lili Aditya, masih ada kita masih ada Dasko, masih ada Adian Adian, lalu kemudian masih ada Fadlison dan lain sebagainya. Tapi yang banyak hebat kan angkatan 2000, ada Pak Rudianto lalu. Jadi kira-kira seperti itu. Bacaan kita saja yang berbeda nih, Bung Willy. Bacaan kita saja yang berbeda. Mungkin ya teman-teman sangat memahami bahwa Indonesia ini dibentuk di tahun Baksiring oleh Soekarno. Bacaan saja yang berbeda. Kalau bacaan kita juga ini, Soekarno ada di rumah Hoco Kreminoto, istri pertamanya Soekarno kan anaknya Hoco Kreminoto, Utari. Sebelum digauli, dia gauli Inggit waktu itu ada suaminya. Kira-kira bacaan kita saja yang berbeda. Ya. Jadi menurut saya tentang asrama
tidak ada lagi waktu untuk kemudian merubah posisi asrama hari ini. Asrama hari ini menurut saya sudah cocok. Yang tidak cocok adalah ketika disampaikan tadi bahwa orang Pakopo, orang Makassar, orang Goa, orang Luwu pergi ke Jogja, lalu kemudian membuat asrama, dia juga tinggal di situ, pulang kemudian, itu yang salah. Harusnya memang dia bergaul dengan orang Jogja, perkosa aja orang Jogja, nikahi orang Jogja dan lain sebagainya. Nah, untuk kemudian, tapi bahwa ide-ide lahir dari asrama itu saya sepakat. Tetapi yang saya mau bilang begini, diskusi kita malam hari ini sudah sangat benar. Bang Willy bicara tentang transformasi gerakan kebangsaan. Saya baru dengar ternyata umurnya Bang Willy ini baru 47-48. Berarti di 98 itu ya mungkin masih baru. Saya 92 masih di Unhas, selesai 99, 98 ada di dalamnya. Saya pelaku Semanggi 1, Semanggi 2. Semanggi 1 saya ada di jembatan Semanggi, jembatan Trisakti. Semanggi 2 saya ada di Untar, dan saya menikmati itu. Bahwa hari ini kita melihat gerakan mahasiswa ini sangat berbeda dengan dulu. Salah satu penyebabnya menurut saya adalah tempat nongkrong kita dulu berbeda dengan yang sekarang, Bang Willy. Dulu kita habis aksi di sepatu laras, popor senapan, malamnya ke diskotik. Sekarang mahasiswa ke warkop, main nih sampai subuh. Kita dulu, kenapa kita dulu semangat untuk kemudian aksi besok pagi? Karena ternyata kawan kita sebelah, hijau, coklat, memelihara gerakan mahasiswa itu dan meninabobokan dengan THM, dengan hiburan malamnya. Makanya kita ini sangat menganut paham ya politik pesta dan cinta. Pesta perada cinta. Ya. Jam 7 pagi sampai jam 3 sore kita berpolitik. Jam 5 sore sampai jam 11 malam kita berpesta. Jam 11 malam sampai jam 5 subuh kita bercinta. Kira-kira begitu kondisinya, sehingga menurut saya diskusi ini harus kemudian diperlebar. Bang Willy ini harus kemudian menceritakan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Meskipun seperti itu, kehadiran teman-teman di sini, kehadiran Bang Willy di sini mesti melahirkan sebuah gagasan, mesti melahirkan sebuah keputusan. Rumah aspirasi ini menurut saya sangat luar biasa. Satu-satunya mungkin di Sulawesi Selatan ada 48 anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, satu-satunya ini Pak Rudal lah yang kemudian menciptakan ini tempat tanpa pernah berpikir ini untuk kita bagi, tetapi kita apresiasi bahwa tadi hebatnya moderator ini, bahwa pemimpin itu hebat tergantung siapa yang dibawa-bawanya. Ternyata Pak Rudi hebat karena ada Sugali juga yang bawanya. Kira-kira gitu ya. Jadi Bang Willy mungkin kita akan kembangkan ini diskusi. Bang Willy juga kemudian menceritakan kepada kami ini, karena kita juga tidak yakin kalau apa yang dipaparkan Bang Willy hari ini, kita juga tidak yakin kok bisa jadi ketua komisi gitu. Harus ada proses yang tercipta, harus ada proses yang kami tahu, karena kami ini kan juga adik-adik ini kan calon-calon pemimpin juga, calon-calon anggota DPR RI juga. Cuma mereka saja ini belum tahu jalannya. Kalau hanya sebagai banyak orator di sini, Bang. Banyak orator. Saya pernah coba di sini tempat. Waktu kita mau lempar-lempar kursi, ternyata luar biasa mereka soal orasi dan lain sebagainya. Ide-idenya juga bagus. Tetapi kita belum tahu Bang Willy ini seperti apa sih. Mungkin karena pernah kuliah di luar negeri lalu kemudian kembali jadi ketua komisi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kira-kira perlu evaluasi seperti apa? Karena kita ini penasaran. Dulu bacaan kita yang kita kenal itu Fadlison. Kok tiba-tiba ada Nasdem ini, ada Pilih Aditya gitu ya? Tiba-tiba ini ujuk-ujuk dari mana ini kira-kira? Ya tolong mungkin Bang Willy bisa memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Willy ini
Padang Batak tapi dapilnya Jawa Timur ya, Madura. Saya kira itu salah satu yang perlu juga kita dengar bagaimana kebangsaan beliau ini sudah tidak ragukan lagi saya dipilih di Jawa Timur. Silakan Pak Pilih. Iya, teman-teman, saya ini tidak orang yang mau nyalek. Saya tidak bisa jual diri, berjanji. Bahkan 2009 saya pernah nulis di Harian Nasional Kubal Politik. Tadi bilang sama moderator, Muhammad itu karena dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya ini pegang betul omongan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Satu saat Umar didatangi oleh seorang ibu-ibu ke rumahnya. Amirul Mukminin, saya habis dipukulin sama suami saya. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal beberapa rumah dari sini. Ya sudah, nanti saya kesana. Datanglah Umar ke rumah itu dan dibukain pintu oleh suami. Kau siapa? Tadi ada ibu-ibu lapor begini. Lah, itu urusan rumah tanggaku. Kau jangan ikut campur. Begitu Umar mau pulang, lewatlah segerombolan pemuda. Khalifah, ngapain kau kesini? Kaget si tuan rumah. Yang datang ke rumahnya seorang Umar bin Khattab. Jadi pemimpin tidak perlu juga pasang billboard dan terkenal. Saya pegang itu awal. Dan sampai hari ini jarang, hampir tidak pernah saya pasang billboard, pasang baliho. Saya sadar diri, saya seorang organisatoris, ya. Saya seorang penulis, bisa. Saya pendiri Nasdem, Pak. Saya bukan orang yang datang ke Nasdem ngemis-ngemis, enggak. Saya satu-satunya pendiri Nasdem yang bawa motor ke Gondang. Jadi, karena apa? Karena saya merasa kita terlalu empirik. Kalau bicara refleksi 98, apa itu empirik? Apa yang sudah terjadi pada generasi sebelumnya, kita tetap ulangi seperti Sisyphus. Apa beda Korea? Gerakan demokrasi di Korea menjatuhkan junta militernya dengan di kita. Di Korea 10 tahun berikutnya, aktivis mahasiswanya jadi presiden. Jadi presiden, Pak, karena ada kerelaan dipimpin. Kerelaan gerakan mahasiswanya bersatu padu dengan gerakan oposisi, lalu kemudian menjadi gelombang besar demokratisasi. Di kita enggak. Saya sama Adian itu, kalau boleh dibilang setahun kami berdebat, enggak selesai-selesai. Itu mulai dari Rembuk Mahasiswa Nasional Indonesia RMNI di Bali, lanjut ke Surabaya, lanjut ke Jakarta, lanjut ke Medan, sampai dialognya bubar jalan, kami tetap tidak memiliki satu kata. TRD paling ambigu waktu itu, coblos TRD atau boikot pemilu. Adian tetap dengan Komite Rakyat Indonesia. Nggak ada sebuah tawaran untuk mendekat. Ini apa ceritanya nih, sorry. Kalau kita bicara fakta, teman-teman tahu tahun 99 itu siapa yang ngisi anggota legislatif dari PDI Perjuangan? Hah? Tukang tambal ban, preman terminal. Karena aktivisnya sibuk sendiri, nggak ikro. Itu fundamental dari gerakan, empiris ekstrim, seolah-olah paling hebat, seolah-olah besar kepala sendiri, nggak mau dipimpin. Saya orang yang bakar kantor Golkar, Pak. 2 kali saya bakar kantor Golkar. Tapi dengan kesadaran ketemu dengan seorang Surapalo, ini dulu Dewan Golkar. Ekstrim. Gitu Bang Sawal. Tapi tidak dengan sebuah pendekatan yang sifatnya
empirik. Saya waktu itu boleh dibilang quote unquote saya ini ketua umum Front Mahasiswa Nasional. Saya ajak teman-teman itu untuk jadi sayap PDI Perjuangan. Kita ini kan romantik dengan warna-warna merah ya. Kan masih pakai warna merah. Jadi aktivis ini penyakitnya romantik dengan warna merah. GMNI itu nggak mau jadi underdog-nya PDI. Mereka merasa GMNI lebih tua daripada PDI Perjuangan. Itu bentuk arogansi yang empirik ekstrim. Teman-teman tahu bagaimana keteladanan HMI? Tuh, HMI. HMI lebih dulu berdiri daripada Masyumi. Semua organisasi yang lain itu bentukan partai, bos. Ingat, bos, semua bentukan partai. HMI berdiri duluan tapi secara sadar mau dipimpin oleh Masyumi. Karena yang bisa berpolitik itu hanya segelintir orang yang terdidik. Politik itu ngurus orang banyak. Sekarang orang jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota dewan, nggak pernah secara riwayat hidupnya mengurus orang banyak. Kalau dia menjabatkan sesuatu, kapan dia mikir republik? Kapan dia mikir publik? Kapan dia mikir bangsa? In absentia. Terus kalian rombongan rame-rame jadi tim sukses. Itu yang dinamakan sesak air. Kalian yang harusnya yang terdepan, tapi panggungnya diskriminatif, alamnya diskriminatif. Ini momentumnya untuk kita rubah itu. Saya sampai hari ini hobinya kebetulan beda sama Bang Sawal. Saya ini bukan mazhab buku Pesta dan Cinta. Kalau Jakarta tuh mazhabnya kata Suhoki kan buku, pesta dan cinta. Saya ini mazhabnya buku, demo dan masjid, Pak. Kebetulan seperti itu Bang Sawal. Saya besar dari masjid ke masjid. Kenapa ya? Namanya orang merantau, Pak. Buku, teman-teman bisa lihat. Saya sekarang buka ruang literasi Kaliurang itu mulai dari awal saya menginjakkan tanah di Jogja karena dicekokin sama Anafis. Anafis bilang sama saya, Will, rumah saya di Padang Panjang, sekolah di Kayu Tanam. Saya dikasih sama orang tua saya 50 perak per hari, 25 perak untuk ongkos, 25 perak untuk makan. Tapi untuk ongkos saya naik kereta pulang pergi Padang Panjang Kayu Tanam. 25 perak ongkos itu saya belikan buku. Mulai menginjak Jogja saya berjanji pada diri saya. Saya dikirim 100.000 sama orang tua saya setiap bulan. 50.000 saya belikan buku setiap bulan. Akhirnya sampai sekarang saya punya buku lebih dari 20.000 judul buku. Karena saya tahu, karena saya sering main ke tempat Bang Fadlizon, dia buka perpustakaan di Ben Hill itu. Kok ini eksklusif? Enggak, buku ini milik orang ramai, milik orang banyak. Saya hibahkan buku saya untuk orang banyak. Saya buka perpustakaan umum. Itu sekaligus jadi apa? Jadi common ground. Kita kehilangan ruang ini. Tadi Bang Saul mengatakan ini ruang diskusi yang dibuka oleh Rubianto lalu. Teman-teman, kenapa kalian berada dalam sebuah fase, kalau dalam bahasa Nietzsche itu fase yang namanya eksistensialisme. Fase eksistensialisme. Apa yang paling ekstrim dalam hidup seorang fase yang eksistensialisme? Dia tidak punya rasa takut. Gak ada. Saya pernah 5 tahun tidak bertegur sapa sama orang tua saya. Karena saya menganggap orang tua adalah musuh revolusi saya. Gak pernah tegur sapa sama orang tua. Orang tua saya anggap musuh dari revolusi. Kenapa? Saya mau demo, kok IP-mu sekian, kok ini segala macam. Enggak. Nah, kalian ketika tidak memiliki
kemewahan seperti itu, rugi jadi anak muda. Tapi ekspresinya apa sekarang Bang Sawal? Tidak hanya di Makassar, tapi hampir di semua Indonesia ini, ekspresi kemudaan mereka itu, eksistensialisme mereka tidak lari untuk sebuah hal-hal yang boleh dibilang quote unquote seperti Suhobji, seperti Soekarno, seperti Tan Malaka ini, tapi ya tawuran, ya narkoba, ya free sex. Kenapa? Karena kita kehilangan ruang publik, ruang hidup bersama. Apa yang menjadi ruang publik kita? Mall, Pak, tempat yang berbayar. Kalian lihat Taman Manhattan itu di Amerika tuh, hutan kota yang begitu besar, tempat orang bisa berjalan. Lihat Victoria Park di beberapa negara yang ada itu luasnya gila-gilaan. Kita lapang Merdeka, ada apa sedikit nggak bisa bikin mall. Ada tanah kosong sedikit bisa bikin apartemen. Berbicara tentang visi misi dan itu basisnya ikro. Bang Sawal tahun 1918 kota Surabaya sudah punya pipanisasi gas rumah tangga. Coba cek hari ini teman-teman semua di Indonesia ini, ada nggak kota yang sudah punya pipanisasi gas ke rumah-rumah tangga? Nggak ada. Itu memimpin, itu artinya memiliki sebuah proses rekayasa sosial. Kenapa saya tawarkan tadi asrama itu? Itu bentuk rekayasa sosial. Noto negoro, itu basisnya nata. Tata negara itu noto, menata. Berdiri di atas kepentingan kelompok, berdiri di atas kepentingan individu per individu. Jadi teman-teman semua, kalau hari ini momentumnya, kalian ini mumpung masih galau tingkat dewa ini semua, apakah kembali ke sistem proporsional tertutup? Dulu itu yang kami tolak rame-rame. Ingat lagu Iwan Fals itu? Lagu Iwan Fals itu kan bentuk yang paling manifest, karena dari sistem yang tertutup kita nggak tahu siapa dia. Tapi itu juga problem, ternyata sistem yang terbuka seperti ini, yang brutal. Ingat, kalau kita berbicara Pancasila teman-teman, di dada Pancasila itu semua ideologi ada, tapi satu ideologi yang dikutuk, di dalam proses sidang BPUPK itu, namanya ideologi liberalisme. Itu semua founding parents kita tidak menerima liberalisme, tapi hari ini semua yang lain-lain itu tergusur, minggir bung namanya. Politik sudah pasti liberal, ekonomi liberal, sosial liberal, budaya liberal. Kita ini jadi opa semua hari ini karena Korea dominan. Sebelumnya kita jadi Doraemon semua karena Jepang yang dominan. Sebelumnya kita menjadi Rambo atau jadi cowboy semua karena Amerika yang dominan. Enggak ada Indonesia tuh. Jadi to be Indonesia itu memang harus kita rekayasa. Ada teman-teman habis ini kalau ada kesempatan baca sebuah paper yang luar biasa menurut saya, paper Wamen Tomdiji sekarang, Nezar Patria, ketika dia kuliah di Inggris, namanya melanjutkan proyek bersama kita sebagai sebuah bangsa. Ya selain buku yang paling fenomenal Benedict Anderson itu, Imagine Community, atau yang kedua tentang revolusi pemuda dari Ben itu kalau kita bicara teman-teman mengerti tentang asbabun nuzul Republik ini berdiri dan bagaimana kebangsaan Indonesia dibangun. Jadi kalau mau Indonesia maju, harus punya imajinasi teman-teman semua. Imajinasi bukan hanya imajinasi sebagai jadi bupati, jadi anggota dewan. Kalau ditanya tadi saya sampai komisi 13, wajar aja. Ini untung nggak? Ya bukan untung. Ini
enggak aja saya jadi wakil ketua DPR, saya pendiri Nasdem, Pak. Kalau berbicara klaim, paling saya jadi wakil ketua DPR, Pak. 45 orang yang berdiri di panggung itu ada Anies Baswedan, ada Budiman, ada Khofifah, ada Biasati Ma'arif, ada Siswono, ada Willy Aditya, Pak. Tahun 2010, umur 36 saya, umur 28 bahkan. 2010 38, berapa tahun yang lalu? 36. Jadi konteksnya apa? Tadi teman-teman semua, ketika situasi ini tidak menguntungkan kita, jangan pernah kecewa. Tadi seperti puisi tadi, kecewa itu ekspresi orang yang kalah. Saya nggak memilih itu tidak kalah, Pak. Kenapa? Prinsip saya dalam hidup ini, hidup berakal mati beriman. Karena kemewahan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai hambanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, kita punya akal, kita punya pikiran. Itu cara kita harus to solve the problem. Makanya manusia menjadi mata rantai ekosistem di bumi ini yang paling tinggi. Kita menjadi predator utama di bumi ini. Kita yang bisa menciptakan peradaban dalam mata rantai evolusi. Jadi jangan pernah kalah. Oh, ini politik uangnya banal, benar. Oh, ini politik uangnya gila-gilaan, benar. Tapi jangan kalah, Pak. Jangan menyerah. Apakah sebelum mendirikan Nasdem saya pernah mendirikan yang lain-lain? Pernah. Saya bikin namanya unifikasi gerakan kiri. Teman-teman, ada anak Makassar ini, saya dulu sering kesini tuh. Castro namanya, sekarang jadi dosen di Kalimantan. Siapa nama Castro? Ada Cun Hussein Pontoh, kan di sini dia punya kan? Teman-teman tahu. Jadi kita dulu mau bikin partai sendiri nggak sanggup, Pak. Oh, effortnya ada. Tapi mau politik kita gila, partainya, sistemnya. Jadi seperti anak-anak Menteng 31 itu berulang kali saya mendirikan partai sendiri ada, tapi nggak sampai. Nah, di sana dibutuhkan kolaborasi, teman-teman. Sekarang medan pertarungannya kalian rubah. Kebetulan ini beberapa partai sepakat untuk kemudian kita pakai sistem namanya combine party list. Jerman pakai itu, Jepang pakai itu, Afrika Selatan pakai itu. Kalau enggak, teman-teman cek komposisi anggota DPR RI dari 580 itu siapa aja isinya dan apa konsen. Sama juga kepala daerah, cek apa latar belakang. Segala sesuatu nggak bisa ujuk-ujuk, Pak, nggak bisa tiba-tiba. Oh, ini orangnya akan pro rakyat. Gimana dia mau pro? Secara historis dia tidak pernah bela rakyat. Jadi teman-teman, kita berjuang bersama. Mau mulai dari Makassar, dari Medan, dari Papua, kita bergerak bersama untuk kemudian apa? Untuk menumbuhkan. Ya, kalau imajinasi kita tentang Indonesia 2045, apa imajinasi kita? Kalau tadi asrama itu hanya salah satu inkubator. Apa inkubator lain saya nggak tahu. Apakah kampus bisa jadi inkubator? Masih. Bayangkan berapa gaji dosen kita. Di mana dosen mau berpikir mengajar secara serius kalau dia masih berpikir kapan ini bisa lunasi kredit dan cicilan rumah kendaraannya. Buku, teman-teman tahu harga satu cangkir kopi ini sini dengan harga satu buku di, ya kalau kita taruh di India ini berapa di sini, 20.000, 15.000. Di republik ini, di negara ini, beli buku mikir orang ini bisa 8 kali makan. Paling murah buku 120.000. 6 cangkir dapat.
maka buku menjadi sebuah hal yang mewah. Saya ini memperjuangkan perubahan undang-undang sistem perbukuan sebagai hak inisiatif pribadi saya. Di DPR, semua undang-undang yang boleh dibilang quote unquote yang marginal, saya yang perjuangkan, dan ya, karena periode kemarin saya wakil ketua balik, semua saya ketua panja. Masyarakat hukum adat saya ketua panja. PPKS, tindak pidana kekerasan seksual, saya ketua panja. PPRT saya pengusul dan ketua panja, dan sampai hari ini masih berkelahi sama ketua DPR untuk itu bisa disahkan. Undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, undang-undang pendidikan kedokteran. Lihat berapa harga seorang sekarang bisa masuk fakultas kedokteran. Ini kan tikus mati di lumbung padi kan? Pak Rektor, saya dipecat oleh Rektor UGM. Waktu itu kan yang menjadi pilot project BHMN itu 4 kampus. UGM, UI, IPB, ITB. Saya bikin konsensus waktu itu. Bisa nggak 4 ini dijadikan proyek percontohan BHMN, tapi yang semua IKIP dan IAIN itu menjadi state university. Kan sekarang teman-teman tahu, UKT yang kalian demo itu cuma akibat. UKT yang kalian demo itu akibat. Apa sebabnya? Karena dia sudah menjadi BLU. Sadar nggak kita semua? Yang harus dirubah itu BLU-nya, Pak. Jadi nggak ada tuh PTN tuh tipu-tipu semua. Kalian kuliah di BLU, nggak ada bedanya dengan yang lain. Dan yang lain yang swasta juga lebih nipu. Kenapa bilang penipu yang swasta itu? Itu namanya cari mahasiswa bayar, tapi bentuknya yayasan. Jadi itu dua-duanya tukang tipu. Saya minta dulu Pak Warek, semua IKIP dan IAIN itu jadi state university, buat orang miskin bisa tetap mendapatkan porsi kuliah. Dipecat saya sama rektor, tapi saya perjuangkan. Selama saya masih ada di sini, nggak ada SPP yang naik. Saya tamat baru SPP UGM gila-gilaan. Jadi konteksnya kita harus 20% itu produk dari demonstrasi gila-gilaan. Ingat itu, 20% itu bukan tiba ujuk-ujuk diketok oleh anggota dewan, enggak. Kami yang kepung DPR. 20% dalam undang-undang dasar itu hasil dari demonstrasi. Jadi teman-teman semua, kalau hari ini kalian teriak-teriak UKT, itu ujungnya yang harus dirubah bentuknya, Pak. BLU itu harus dihapuskan. BLU kan, BLU itu Pak, udah pasti hukumnya dagang. Lihat sekarang beberapa universitas yang katanya hebat-hebat top-top itu, berapa gelombang dia buka pendaftaran? Bisa sampai 6 kali dia buka gelombang pendaftaran. Apa nggak gila? Hah? Gitu. Jadi kalau mau kita tidak saling menitip, saya tidak titip perlawanan sama kalian, kalian tidak titip undang-undang ke saya, kita berjuang bersama. Ada dosen, ada politisi, ada wartawan, ada aktivis mahasiswa, ada pengacara. Ayo kita duduk bareng-bareng, kita rembuk bareng-bareng. Apa perjuangan agenda yang bisa terukur kemudian? Itu teman-teman semua. Kalau enggak, kita ketemu hanya bicara, Pak Wali Kota, anggota Dewan kasih proyek apa ya? Itu hajab si rajab bin mustajab. Gitu Pak. Siap, kasih kami. Kayaknya
kita perlu mendengar pernyataan lantang dari teman-teman aktivis mahasiswa ini, Pak Sawan. Mana? Ya, yang gondrong yang setengah gondrong. Terima kasih kesempatannya, Pak. Langsungnya 3 orang. Iya. Menarik kali pembahasan ini bahas soal bagaimana keseharusan pemuda sekarang tidak terkungkung pada primordialisme. Tapi di lain sisi kita tidak bisa menutup mata atau memberikan pandangan bahwa sedari dulu perjuangan bangsa Indonesia itu selalu berdasarkan asas kedaerahan. Kalau kita lihat pada masa pra-kemerdekaan itu ada John Java, John Ambon, John Sumatera, John Chinese, bahkan pada Kongres Pemuda 1 sejauh pelajaran saya sangat alat berjalan. Masing-masing dari John ini diberikan kesempatan berpidato yang waktunya sangat lama masing-masing itu. Lalu kemudian datanglah Indonesia Forum ini masuk ke Indonesia melihat gerakan yang stagnan, lalu mulai menyadarkan masyarakat. Di kondisi pada sekarang dan pada umumnya bahwa memang orang-orang itu berkumpul berdasarkan yang seprovinsi dengan mereka. Kenapa orang Indonesia bisa satu pada saat mereka kuliah di Belanda? Karena ada asas kedaerahan yang mereka bawa, bahwa mereka satu bangsa, satu bahasa di Indonesia. Maka dibentuklah Indonesia Forum ini. Lalu kemudian dari kelompok-kelompok ini, agar mereka kuat, mereka kemudian butuh musuh. Nah, ini yang sering disalahgunakan baik secara sadar maupun tidak sadar untuk saling mengusung sesama lain. Pertanyaan saya sebagai proyeksi karena tema kita transformasi gerakan dari kebangsaan dari masa ke masa, yang mana setiap masa pasti punya dinamikanya, maka bagaimana keseharusan kita melihat proyeksi sebagai musuh yang adalah musuh bersama seperti itu, bukan bermaksud untuk menghitamkan siapa atau dan lain-lain, tapi memang untuk mempersatukan sesuatu atau kelompok itu kita butuh musuh, Pak. Dan jika tidak, maka kelompok itu sendiri tidak bersatu, bahkan terpecah seperti itu. Ya, namanya siapa? Alif. Ya. Pak. Yang di belakang dulu, Pak. Langsung. Selamat malam. Sebelum masuk pada substansi pertanyaan yang saya ajukan, saya tidak mau terjebak dalam perdebatan historis yang tadi banyak disinggung oleh Bang Willy. Saya mau pakai itu untuk inspirasi saya dalam merumuskan pertanyaan pada kesempatan kali ini. Memang di masa awal kemerdekaan Indonesia itu dicapai dengan perjuangan panjang oleh Bung Karno dan sebagainya. Dan negara Indonesia didirikan, negara modern Indonesia didirikan itu bukan untuk melayani kepentingan daerah satu daerah lain, tapi untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga Soekarno berpidato, rakyat Bali menerima kemerdekaan itu Indonesia dengan negara kita, karena Indonesia tidak didirikan untuk melayani kepentingan tertentu atau kepentingan agama tertentu. Itu apa namanya? Saya mendapat inspirasi bahwa negara ini didirikan untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, cita-cita tersebut itu tidak tercapai. Banyak problem yang dihadapi. Semisal di 19 di demokrasi terbentuknya Soekarno, banyak problem yang dihadapi, ada instabilitas politik, terjadi korupsi dan lain sebagainya.
masa Orde Baru selama 32 tahun kita dipimpin oleh rejim otoritarianisme. Setelah tadi diagung-agungkan oleh aktivisme yang apa, seolah-olah kita diajak untuk romantisasi keberhasilan dari senjata. Kalau mau dilihat secara kritis, itu bukan hanya keberhasilan dari gerakan mahasiswa, tapi itu adalah keterlibatan politik Amerika Serikat. Jadi semata-mata itu keberhasilan gerakan yang dibangun oleh mahasiswa. Tapi setelah era reformasi, kita mendapatkan problem yang lebih banyak lagi. Kalau kita baca semisal Winters tentang studinya tentang oligarki, Roberto Lopez, penulis-penulis lainlah dari Kompositio, Musofaki dan sebagainya. Dalam ketika saya membaca buku tersebut, saya melihat bahwa problem di Indonesia itu sangat kompleks sekali. Hampir dari setiap segi terjadi problem, ada problem disparitas antara orang kaya dan orang miskin sangat terus sekali, problem pendidikan, demokrasi politik dan segala macam. Itu problem di Indonesia. Dan saya mau ajukan karena di sini momentumnya demokrasi politik seperti yang disampaikan Pak Billy itu bukan hanya persoalan demokrasi sistem pemilu tertutup atau sistem pemilu terbuka, bukan itu problem demokrasi kita. Tapi problem demokrasi kita itu ada namanya yang dikatakan oleh Winters, ada oligarki yang menentukan apa yang sebagai pengatur dalam politik sehingga mengisi kebijakan politik. Nah, pertanyaan saya ajukan agak tidak sistematis tulisan saya, tapi saya rasa itu sudah ditangkap. Pertanyaan saya, dengan berbagai problem di Indonesia dari berbagai aspek tadi yang saya sebutkan, apakah hal itu menjadi poin utama dalam perdebatan di anggota legislatif atau tidak? Ya. Itu yang mau saya dengarkan. Namanya saya Fazrul Abi dari perwakilan hari ini cabang Kesatria. Fazrul Ari. Jadi ini saya mau tanyakan, apakah dengan berbagai problem kontemporer kita, apakah hal itu menjadi tema utama dalam perdebatan untuk legislatif? Itu yang saya sekian. Terima kasih, betul. Ini yang lebih dulu. Silakan lanjut cerita. Namanya siapa? Terima kasih, nama saya Andi Mubarak, biasa disapa AIU, asal saya Banten. Saya ingin memulai dengan nada yang sama yang disampaikan sudah tadi ini, bahwa saya tidak terjebak dalam romantisisme masa lalu, romantisisme aktivis 98. Katakan bacaan berbedanya, saya harus merendahkan diri saya sini. Saya tidak mau menunjukkan. Bacaan saya cuma bacaan Kurege. Bacaan saya Bui Chandra. Itu dua bacaan saya. Jadi kalau kita bicara soal bacaan, saya jauh dari teman-teman senior aktivis. Kalau mencermati apa yang dikatakan narasumber, kemudian teman-teman yang berkomentar, saya ingin mengatakan bahwa perdebatan kita kembali membuka lembaran, merefleksi perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta soal konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia. Apa kita bersepakat negara bangsa atau ke negara federasi? Kalau kita bersepakat dengan negara bangsa, maka kita bersepakat dengan ide Bung Karno. Kita bersepakat dengan negara federasi, kita bersepakat dengan ide Bung Hatta. Namun seiring perkembangan
kita harus mengatakan bagaimana mengatasi problem itu, problem-problem dalamnya. Kalau dikatakan tadi oleh narasumber bahwa asrama dan segala macamnya itu merupakan bagian daripada solusi untuk memecahkan persoalan itu, saya rasa tidak. Cuma yang terkecil kalau itu disampaikan, sebab di dalamnya ada banyak persoalan-persoalan. Nah, yang diinginkan daripada persoalan-persoalan itu adalah kalau kita bicara dalam konteks misalkan Papua tidak ingin bicara tentang bagaimana menyatu dengan masyarakat Jawa. Yang diinginkan Papua adalah berikan kebebasannya untuk mengelola tanahnya sendiri. Begitu pula tanah Maluku. Nah, ada gunanya kalau misalkan kita bicara satu asrama kemudian dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke untuk membicarakan mengatasi problem itu, tetapi pada saat yang sama kita masih menggali tanah yang ada di Papua. Yang menggali siapa? Ini pertanyaan. Ini kalau misalkan saya kembali, kalau misalkan kita bersepakat bahwa ini merupakan forum untuk membantah bahwa apa yang dikatakan oleh narasumber, apa yang dikatakan teman-teman itu salah, maka saya ingin mengatakan bahwa omong kosong yang disampaikan tadi. Gak ada gunanya kita mengatakan itu ketika banyak persoalan-persoalan di tanah Papua, banyak persoalan di tanah Maluku, bahkan Makassar itu sendiri tidak bisa terselesaikan. Perampasan ruang hidup, gak ada gunanya. Maka kalau saya secara nekat untuk mengatakan bahwa saya sepakat bahwa untuk mengatasi problem ini, problem bangsa ini, kembali kepada ide Bung Hatta. Itu aja. Terlepas daripada kita sepakat atau tidak sepakat, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Memang iya. Nah, dalam konteks ini, dari refleksi yang saya sampaikan tadi, saya ingin kasih kerucut bahwa untuk memaksa narasumber untuk menjawab, sepakatkah kita kalau kita coba ide Bung Hatta? Jadi ada semacam bukan transformasi, tapi kita berpindah artinya tidak, ini kan transformasi dari perubahan wajah, tapi kita ingin revolusi. Bagaimana berpindah daripada konsepsi Bung Karno ke konsepsi Bung Hatta untuk mencoba mengatasi problem-problem kebangsaan yang kita hadapi hari ini. Mungkin itu. Sepakatkah kita? Oke. Kasih. Tunggu. Silakan. Ini terakhir ya, baru kita kembalikan ke narasumber. Terima kasih banyak Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili mungkin politisi. Perkenalkan, nama saya Haji Mulis Ahmad Misbah, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Hati Nurani Rakyat. Sudah mungkin sedikit agak melenceng, tapi ini mau saya sedikit memberikan motivasi. Saya sebelum menjadi anggota DPRD adalah pengurus masjid selama 15 tahun. Pengurus masjid dari masjid ke masjid selama 15 tahun. Saya alumni dan jebolan organ saya adalah PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Masuk tahun 90. Yang saya katakan tadi, Bang Billy mengatakan tadi, di asrama itu berbeda-beda. Saya sangat senang sekali. Di tahun 12 tahun yang lalu, saya sempat ke Bandung belajar. Waktu itu saya baca di media ada workshop break milioner, cara cepat jadi milioner. Saya berangkat dari anak-anak Makassar dan udah kurang lebih 30 orang. 30 orang saya berangkat ke tinggalkan Makassar, Patungan,
Jakarta, naik bus ke Ciloto. Sampai di Ciloto kami diterima oleh panitia. Nah, waktu itu saya betul jam 1 malam. Jam 1 malam waktu itu, karena kimek dari orang Makassar berdarah panas, kami tendang semua meja yang ada di sini. Kenapa? Kami waktu itu bayar 3.500.000 workshopnya, cuma disuruhkan teh panas dengan roti tawar. Ternyata itu bagian daripada strategi kesuksesan yang diberikan kepada panitia kepada kami. Oleh karena itu, adik-adik semua di sini, mari kita berubah. Jangan kita seperti dinosaurus. Dinosaurus hari ini sudah hilang dan punah karena dia tidak mau berubah. Kita tidak boleh egois dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Lanjut, Bang Willy cerita, saya ingin dari pendapatnya tadi, Anita Willy. Waktu itu kami sekamar dari Makassar. Panitia pun tak terbang jam 2. Saya tidak mau lihat anak Makassar satu kamar dengan yang lainnya. Maka kami dijamarkan dengan bersuku-suku lain. Saya sama sendiri waktu itu satu kamar dengan orang Batak dan orang Jawa Tengah. Ternyata filosofi workshop ini memang sangat luar biasa karena adanya menjemur. Kita tidak dibiarkan bersuku-suku di dalam satu kamar. Karena kenapa? Di situ ada peluang. Jadi saya kembali, saya sendiri waktu sekolah memang sudah menikah waktu itu dan jauh udah besar. Karena saya sendiri kuliah di UNI, bergaul di UNI, bergaul juga di 45. Karena bergaul di 45, informasi dari 45 lah saya bisa bikin usaha kecil dari informasi teman-teman itu. Jadi yang saya mau katakan adalah teman-teman yang hari ini berorganisasi di satu organisasi, berorganisasi di tempat lain. Jangan fanatik kalau menurut saya, karena ini bagian daripada meraih kesuksesan. Saya anak PMI, banyak teman saya anak PMI, banyak teman saya anak IMM. Karena kenapa? Karena saya banyak baca buku. Teman-teman saya dari Jogja waktu itu dari Bandung, dia sama saya. Pak Muhlis, kami kalau dapat kiriman uang, seperti tadi Pak Muhlis katakan bahwa dia banyak beli, dia beli juga kasih pajak makan dari kepala ke atas. Daripada perutnya, dia banyak banyak belajar, banyak membaca. Oleh karena itu saya sangat sepakat kalau salah satu tadi ide mengatakan bahwa menjemur. Karena kenapa? Saya sudah rasakan sendiri bahwa saya tidak bisa menjadi anggota DPR ini karena saya sendiri keluar daripada kebiasaan saya. Saya bergaul di luar, saya tidak mau terkungkung dalam satu organisasi. Makasih banyak. Lagi banyak yang mau dimakan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ini nanti di sesi terakhir ada Pak Tiga, ada Pak Umul Rahman dan Bang Subali yang akan membantu saya untuk menyimpulkan. Supaya saya tidak terus setengah mati menyimpulkan tadi. Saya Bang Willy. Ya, Liv, apa yang kamu garis bawahi itu benar sekali. Sebuah kelompok itu butuh mimpi bersama dan sebuah bahkan event ideologi itu kakinya dua, common dreams and common experience. Dan salah juga kalau kamu merefleksikan itu pada konteks nasionalisme yang paling primitif, yaitu primordial, yang itu yang berkembang nasionalisme di Eropa kontinen. Itu kan negaranya kecil-kecil, satu agama, satu bahasa, satu ras, satu etnis bahkan. Nah, kamu mau menjadi Indonesia atau menjadi Goa? Apa yang disampaikan oleh Bang Muklis barusan itu merefleksikan ketika seorang Anik bertemu dengan seorang Joko dan bertemu dengan seorang Matius dari Papua, dia akan memiliki toleransi yang berbeda dan dia memiliki mimpi bersama, mimpi yang jauh lebih melampaui lingkar pinggangnya semata-mata, spirit primordialnya semata-mata. Dan yang paling mahal, tidak hanya common dreams. Mungkin seorang Alif yang ada di
Makassar dengan seorang Alif yang ada di Jakarta bisa memiliki mimpi yang sama, tapi apakah dia memiliki experience yang sama? Yang itu tidak bisa direkayasa. Organisasi adalah inkubator untuk kemudian orang punya experience bersama. Dan asrama itu lebih maju, bentuk yang paling progresif ketimbang organisasi, karena dia hidup makan bersama. Kamu merasakan toleransi dan bekerja bersama itu secara bukan hanya day to day, bukan hanya sebuah proyek organisasi, tapi social living, hidup sehari-hari. Dan apa yang paling hebat dari proses hidup bersama ini, kalau kita merefleksikan dari Cokro, dia punya aliran pandangan yang berbeda-beda tapi bisa berdialog satu dan lain. Yang sosialis, yang komunis, yang nasionalis, yang islamis bisa duduk satu meja. Saya tanya sekarang, Mang ketua partai bisa duduk satu meja? Bisa, tapi formalitas. Jangan ketawa Pak Sawan. Hah? Surya Paloh, Megawati, Prabowo bisa duduk satu meja, bisa. Tapi apakah mereka bisa berdialog bersama dengan frekuensi yang sama? Kagak. Enggak. Itu kemewahan yang nggak bisa mereka putar ulang ruang dan waktu. Nggak bisa. Tapi bagaimana common dreams dan common experience itu, mimpi-mimpi bersama dan pengalaman hidup bersama, itu di saat kalian muda seperti ini, nah itu bisa dilewati. Itu cuma berapa hari? Ya atau workshop paling lama 2 minggu, sebulan paling lama. Tapi kau bayangkan selama kau masa berkuliah 4 tahun kau hidup bersama. Nah dinamika dan dialektikanya pasti akan jauh lebih berbeda. Fauzul ya, Fauzul Arif. Nah, gini, kalau kita berbicara krisis ini, karena saya politisi, perspektif saya politik. Saya sepakat, ini kita sudah krisis multidimensi, semuanya. Apa sih di negara ini yang tidak rente? Politisi rente, ya kan? Ekonom rente, birokrat rente, hah? Semua rente. Dan kamu tahu the highest stage of crisis apa? Ulama berceramah nggak dibayar. Berapa harganya tuh? Cek 150 juta sekali pidato. Sekali ngomong, saya nggak mau sebut nama, termasuk yang dari sini. Hah? Cek berapa harganya? Itu dagang ayat aja. Jadi tidak hanya politisi yang bobrok, hakim-hakim itu nggak bobrok juga. Kalau bicara krisis multidimensi, sepakat. Tapi apa puncak dari krisis ini yang paling bejat? Ketika agamanya, ketika ulamanya sudah mendagangkan ayat. Saya ini cuma, kalau teman-teman tahu Gus Baha, itu aja yang membuat saya cukup optimis. Itu The Last Mohican satu itu, nggak mau tunduk pada siapapun. Orang yang datang, kalau kau mau mengaji sama aku, kau yang datang ke aku. Ini kan tak datang langsung berjalan kan? Dan dia ketika datang itu di forum kampanye, semua partai di endorse, dia nggak tahu siapa yang di endorse. Mantap bosku, oh, pilih bosku, dia nggak tahu bosku ini siapa. Hah? Jadi kebijakan ini bukan hanya saya sebagai politisi, bos. You
bisa maki saya politik korup sama itu enggak hormat Pak. Apa yang kau bilang tadi yang paling parah di Republik ini dan tidak ada kita bincangkan di banyak forum, indeks rasio Gini kita berapa rasionya? 1% warga negara ini menguasai 68% kekayaan negara. Gak ada yang gugat. Kalian bisa gugat para politisi ini dianggap nggak aspiratif lah, nggak salah macam. Ya paling kita dana reses saja kita pergi bawa makan itu. Ini 68% kekayaan negara cuma dikemek oleh 1%. Nggak ada yang gugat, kalian nggak ada yang gugat itu. Kalau bicara tingkat oligarki, kita ini sama seperti Ukraina dan Rusia. Enggak ada yang sama. Kalian ribut-ribut politik ini kan cuma ribut-ribut supir dan kondektur. Pasti pemilik bus nggak berhadapi kan? Iya kan? Oligarki kan pemilik bus. Ini yang ribut-ribut ini para politisi caleg, anggota dewan, bupati ini cuma ganti casing aja Pak. Besok casingnya beda-beda, tapi pemilik HP-nya Pak nggak ganti-ganti. Apa 3 masalah yang prominent yang tidak pernah diperbincangkan secara serius, padahal di semua survei yang dilakukan oleh lembaga survei itu selalu itu 3 persoalan dari waktu ke waktu. 1, kemiskinan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, harga. Apapun jenis surveinya, 10 tahun terakhir tetap, bahkan yang 15 tahun terakhir tetap ini menjadi 3 persoalan kunci yang tidak terpecahkan. Jadi kita berdialog hari ini, namanya kita baru ketemu 2 jam, apakah ini bisa menyelesaikan persoalan? Kagak. Ini baru tak assalamualaikum, belum masuk rumah juga ini. Masih kau terima di depan rumah, mau ngapain, dari mana, mau cari siapa? Baru perkenalan aja kita Pak. Ini kan impresi aja nih kita diskusi ini. Apakah ini bisa menyelesaikan persoalan? Nggak ada itu. Itu sepakat aku itu ngomong-ngomong. Itu cuma cuci mulut. Ini diskusi ini cuma pemantik Pak. Tapi pemantik ini kadang-kadang bisa menjadi snowball effect. Kalau kalian ada waktu habis ini, kalau Fazrul buka bagaimana kalau kau benar-benar warga negara Indonesia, kau akan bisa menangis, bisa malu. Buka bagaimana seorang Soeharto menandatangani letter of intent oleh Michael Pandesus. Itu kau bilang tadi 98 itu kan hanya faktor asing, bukan hanya faktor gerakan. Berbicara faktor, banyak faktor. Nggak bisa, ya yang ada klaim. Karena kan sejarah selalu menonjolkan heroisme. Ya kan? Itu hal yang biasa. Dalam setiap drama pasti ada lakon. Ya kan? Kalau nggak ada drama yang ada lakonnya, ya dianggap hambar begitu saja. Jadi apa yang dilakukan oleh IMF kepada Republik ini itu gila-gila. Bubarkan PT Dahana, bubarkan PT PAL. Satu-satunya yang Pak Harto nggak mau dan B.J. Habibie bertahan bisa-bisa itu PTBI itu. Kalau nggak sekarang itu Dirgantara Indonesia itu lebih maju daripada Embraer Brazil. Ini anak Sulawesi Selatan nih, B.J. Habibie itu orang luar biasa, orang hebat yang melampaui zaman. Ya, tapi karena kemudian kita dijajah oleh IMF untuk menandatangani perjanjian itu, diperkosa secara terbuka. Ada faktor imperialisme, exactly ada. Tapi saya tidak berromantisme.
Tapi orang yang tidak mengerti sejarah tidak mengerti bagaimana kelanjutan dari sebuah kehidupan. Bukan, saya tidak bermaksud romantis, Pak. Saya bukan orang tipe romantisme segala satu, enggak ada. Saya orang yang melihat masa depan. Jadi kita tidak dalam proses dada, aku hebat di zaman ini. Jadi teman-teman semua, kalau kita berbicara krisis, semuanya mengalami krisis. Semua kita mengalami distrust di semua level. Kau tidak percaya pada siapapun, maka kau kemudian pesimis melihat apapun. Kita terjebak pada distrust akut. Ain, mana Ain tadi? Gini, tadi bangsawan itu bercanda, dan itu juga penyakit mahasiswa ini. Mahasiswa ini menganggap sesuatu bacaannya seolah-olah itu kebenaran. Itu rasionalitas takut. Itu Pak Moderator. Ini ajaib memang Indonesia ini. Ini negara demokrasi tapi tidak federal. Apa negara demokrasi? Amerika federal, Brazil federal, India federal, Filipina federal. Semua negara demokrasi, tulang penyangga strukturnya itu federatif. Tapi kita jangan lupa, wacana federal ini menjadi traumatik sejarah bagi kita. Ayo. Kenapa? Begitu Republik dibangun, Belanda datang dengan proposal namanya Republik Indonesia Serikat. Jadi itu menjadi bonekanya Belanda. Itu musuh dari Republik. Yang kedua, Amin Rais. Amin Rais itu 98 itu paling top markotop. Kapan Pak Amin meredup ketika bintang yang terang beneran sejadi-jadinya langsung kemudian redup seredup itu. Kenapa? Karena TNI tidak mau federal. Jadi ada aspek-aspek politik yang eksis dan sosio-historis yang kita bukan hanya sah. Tidak ada negara demokrasi tanpa federal state. Dan bahkan kalau kau bicara tadi Soekarno tentang nation state ini bukan nation state, ini negara berbangsa-bangsa. Kan mimpi Soekarno menjadi bangsa Indonesia, to be, bukan sudah. Sumpah Pemuda itu kan hanya sekali kertas, hanya sebuah deklarasi. Apakah dia hidup dan dihidupkan? Itu pertanyaan kita. Jadi, apakah masalah sepakat atau tidak? Ini bukan berada di posisi itu. Dan apa yang paling reflektif dari seorang Hatta yang hari ini relevan? Demokrasi. Kalau kita compare, teman-teman, habis ini kalau mau lanjut diskusi, Pak Warek, Bung Moderator, diskusikan bulan depan adalah bulan Bung Hatta. Bulan Agustus. Diskusi tentang risalah beliau demokrasi kita. Itu sangat reflektif dan hari ini sangat kontekstual. Pikiran dan apa yang dia tulis dari sebuah perjalanan dan refleksi terhadap demokrasi. Cuma aku ingin katakan sama kau, siapa tadi yang bicara orang Papua, kita bicara di sini persatuan,
tapi di Papua masih tetap dieksploitasi. Bro, makanya Papua yang dieksploitasi. Kalau tahu di Jakarta berapa rakyat miskin, berapa orang yang nggak bisa sekolah. Kau tahu di Bekasi yang cuma 1 jengkal dari Jakarta banyak orang miskin atau tidak? Kau tahu di Aceh banyak orang yang tidak makan. Persoalan penindasan, persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran bukan hanya rakyat Papua, bos. Lebih dulu mana harum daripada Freeport? Mana rakyat Aceh kaya? Lebih dulu mana Freeport dari Dumai dan Kaltek? Siapa yang dari Riau di sini? Kaltek itu sudah dari tahun berapa? Memang kaya mereka. Miskin pak. Artinya eksploitasi berlompat-lompat itu bukan hanya perkara Papua. Ini perkara kita semua. Bahwasanya di sana lebih terbuka, ya. Kau tahu yang dianggap pulau emas itu sebenarnya pulau apa? Para kolonial itu datang ke Nusantara ini mencari pulau emas itu pulau apa? Pulau Sumatera, bos. Kampung saya, bos. Eksploitasi emas pertama. Jadi persoalan eksploitasi itu persoalan kita semua, persoalan ketidakadilan, persoalan kemiskinan, perkara kita semua. Jangan kemudian sesama miskin lalu kemudian kita sama-sama tuding-tudingan. Enggak, bos. Kalau kita ditanya siapa musuh kita, ini cara berpikir yang vulgar. Ya, kalau musuh yang normatif ini pastilah kemiskinan, kebodohan. Masa 20% APBN kita, literasi kita rendah. Ini negara literasi yang gila-gilaan. Coba tanya, ketika ditanya ke mahasiswa kita, kalian hari ini ada baca buku? Enggak. Seminggu ini buku apa yang kalian baca? Ada bab berapa yang kalian baca? Enggak. Kecuali buku pelajaran aja. Bukan begitu Pak dosen, Pak Waret. Kalau buku kuliah karena ujian. Tapi buku yang di luar buku diktat kuliah kalian baca atau tidak? Lihat mahasiswa pada umumnya. Jadi ya kalau situasinya benar-benar kalian mau revolusi, tapi revolusi bukan cuma teriak orang per orang, bos. Revolusi itu ya kalian jalankan. Jangan kemudian nanti ditangkap lalu kalian nangis-nangis. Jangan, bos. Itu konsekuensi dari pilihan hidup. Bang, kamu ditangkap gini ya. Nah, usah jadi aktivis kalau ketangkap nangis-nangis, bos. Jangan, itu pilihanmu. Kau mau mati di sana selamanya. Soekarno, Tan Malaka ini dari penjara ke penjara, Hatta ini dari penjara. Dan itu kemewahan yang kau dapatkan selama hidup. Jadi teman-teman semua, Bang Muklis, ya dengan Indonesia yang begitu luas, inkubator yang paling konkret ya asrama. Harusnya di semua kota-kota besar di Indonesia ini ada asrama. Saya kenapa tadi bilang menawarkan ini, kalau kita masih dalam trajektori Indonesia, biar Bone tidak jadi Bone saja, tapi Bone yang mengindonesia. Biar kemudian dia tahu cacian dan kemarahan orang Jawa seperti apa, cacian dan makian dan kesedihan orang Papua seperti apa. Dan dia melanjutkan proyek bersama ini. Kalau dia hanya hidup dalam katak dalam tempurung, ya dia cuma memiliki solidaritas selintas pinggang aja. Itu namanya proyek kebangsaan.
Apakah banyak proyek, apakah itu solusi? Salah satu menurut hemat saya, karena saya sudah melihat beberapa hal-hal ya di beberapa negara lain. Kalau kita mau refleksikan hal-hal yang lain, banyak hal. Jadi asrama hanya salah satu. Kampus, ya harusnya kalian di sini teriak, kenapa STTPN datang gratis semua? Kalian di sini berbayar mahal. Hah? Kenapa akpol orang gratis semua? Itu 20% dari anggaran pendidikan itu habis untuk sekolah ikatan kedinasan mayoritas. Nggak ada mahasiswa yang demo setelah itu. Enggak juga. Itu yang sekolah di sana anak pejabat semua, bos. Nggak ada orang miskinnya. Yang miskin ya di UNR. Nggak ada yang teriak, bos. Nggak ada yang resah. Jadi teman-teman, kita kalau moderator saya ingin menutup begini. Kalau hemat saya pribadi, ini tidak hanya revolusi, tapi yang kita butuhkan renaissance. Pribadi saya, karena ada Tuhan baru soalnya. Apa Tuhan baru itu? Uang, Pak. Ini bukan uang. Uangnya apa? TNI tempat kumpul semua fraksi, tidak ada. Itu tanya Puang Iwan Andi Aras itu, dia setiap hari nongkrongnya di mana? Coba tanya Partai Demokrat Andi Muzakir itu, setiap hari nongkrongnya di mana? Pasti di ruangan Willy Aditya. Jadi jauh bukan hanya Nasdem saja, semua partai, semua fraksi. Jadi teman-teman, gak tua lintas fraksi. Apakah berbeda? Komitmen yang sama, nggak bisa berjuang sendiri-sendiri, bos. Itu mungkin dari saya. Jadi sebagai penutup saya ingin tandaskan apa yang dibutuhkan republik ini oleh bangsa. Nggak cukup dengan reformasi. Kita butuh renaissance. Ya, dosen yang tercerahkan, mahasiswa yang berani dan punya akal sehat, dan juga ulama-ulama yang tidak materi. Gitu. Kita butuh bersama-sama. Dia tahu ma'ruf nahi munkar. Jangan dia gak teriak-teriak tapi argo berjalan terus. Apa bedanya dengan politisi? Makasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita bicara terakhir, pemilik surat beliau 1623 mohon dipindahkan kendaraannya karena ada yang mau lewat. Warna putih beliau 1623. Hilang setengah menit. Assalamualaikum. Selamat malam, saya sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin, Bang Willy Aditya, nama saya Ilang Rajab. Saya mengarungi dunia aktivis sama dengan Pak Rudi Lalu. Di saat kami bersama, Pak Rudi saya tahu luar dalamnya, bahkan Rudi setiap bulan kita demo pasti di rumah dan kita kajian. Saya berterima kasih pada hari ini menyempatkan dirinya untuk berdiskusi dengan teman-teman aktivis di Makassar, dan ini menurut saya harus jadi contoh di Partai Demokrat dan juga partai-partai lainnya. Bukan hadir di Makassar dalam agenda politik, tapi hadir di Makassar dalam rangka mendiskusikan tentang kebangsaan.
kader-kader Partai Nasdem hari ini kita bisa lihat siapa yang punya wawasan kebangsaan, siapa yang punya visi ke depan, baik secara individu maupun partai. Inilah tempat yang mendiskusikan hal itu. Tidak semua yang partai politik berani berhadapan dengan mahasiswa pada malam hari ini. 5.000 kader Partai Nasdem, hanya Bang Willy yang berani datang ke tempat ini. Makassar ini Bang Willy, tokoh dan daerah demonstrasi. Mau pejabat Kapolda, Pangdam dan lain sebagainya, orang ngeri lihat Makassar. Tapi malam ini kita harus jempol dengan Bang Willy begitu gagah berani datang ke Makassar dan berdiskusi. Mohon maaf Bang Willy, saya tahu perjanjian mulai Bang Willy di Solo sana, anak desa dari Sumatera, kemudian ekspansi ke Jogja untuk menimba ilmu, kemudian berorganisasi dan akhirnya juga di DO, kemudian mendirikan kelompok-kelompok kajian-kajian di sana. Mohon izin Bang Willy, saya juga ikut sama Bang Jimmy Setiawan, aktivis dari Jogja. Beliau senior kami di Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia bersama Bilano. Kemudian lalu saat itu dia ketua wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, saya pengurus pusatnya di Ikatan Senat Mahasiswa Indonesia, dan sempat kami demo di depan istana di saat zaman SBY, tapi baru dimasuk istana saya demo di depan istana di saat itu terpecahlah bem Nusantara itu. Saya mau mengatakan begini, transformasi kebangsaan masa ke masa semua dipengaruhi oleh elit global. Mana ada partai yang tidak dibiayai oleh luar negeri? Mana ada NGO hari ini lahir di Indonesia tidak dibiayai oleh luar negeri? Itu yang membawa cara paradigmanya. Oleh karena itu, siapa yang mampu memahami kebutuhan dan tuntutan rakyat, maka itulah yang jago di Republik ini. Inilah yang dipahami oleh Prabowo. Prabowo memahami asas politik luar negeri kita, bebas aktif. Makanya jangan heran kalau Prabowo lebih kecenderungan keluar, sowan-sowan ke semua negara-negara, karena dia tidak mau masuk dalam posisi negara yang bertimur, berbarat. Prabowo nggak mau. Dan Prabowo sudah menikmati semua dan disambut oleh negara-negara luar yang luar biasa. Karena negara ini tidak mau diideologikan, diblok-blokkan oleh negara-negara, dan itu yang mempengaruhi tema kita hari ini, transformasi kebangsaan dari masa ke masa. Betul, setiap masa ada orangnya. Nah, lebih lanjut lagi, Bang Willy, saya ini aktivis. Jadi kalau Bang Wahab Kakanda mengatakan bahwa di masa beliau ada kecenderungan aktivis di Makassar happy-happy, saya ini jenggot happy-happy di Makassar. Bahkan pernah masuk penjara. Saya masuk penjara 2 tahun, saya masuk penjara, dan 7 lapas saya datangi 1 kali saya masuk penjara. Itu kenapa? Karena setiap saya masuk penjara saya lakukan pencerdasan kepada kawan-kawan. Saya dirundang, saya di blok saya dan blok di dalam. Semua keinginan teman-teman yang pengen untuk upaya hukum seperti banding, kasasi, saya semua yang bikin. Kenapa? Karena pejabat yang ada di lapas, di rutan itu tidak memberikan kesempatan besar kepada narapidana untuk melakukan upaya hukum, apalagi yang tidak punya pengacara. Ya mohon maaf, kalau ada pejabat Kakanwil, ada pejabat lapas dan rutan, mungkin tidak asing nama saya di lingkaran itu. Dan terus terang, dan ketika lapas diserang oleh kelompok-kelompok tertentu, maka kelompok kami yang membela lapas. 2 hari yang lalu, saya bersama dengan teman-teman ex narapidana mendiskusikan tentang bagaimana kehidupan narapidana sekiranya dia bisa menjadi binaan yang utuh. Akan tetapi, mohon izin ini malam, Bang Maulana Ilyas Sarjana Hukum, beliau ini juga pendampingan terhadap narapidana kurang lebih 11.000 narapidana yang ada di Sulsel. Mana surat? Saya ingin menyampaikan bahwa saya ini merupakan
surat aduan sesuai dengan amanah teman-teman. Amanah teman-teman, karena saya yakin dan percaya Bang Willy adalah orang yang dipercayakan duduk di situ untuk mengatur kepentingan semua kelompok yang ada. Dan saya berharap surat ini sekiranya Bang Willy bisa menanggapi, bisa melakukan proyeksi dan deteksi dini, sekiranya tidak ada kemudian kejadian-kejadian seperti itu nanti ke depan. Yang saya ingin tanya secara pribadi kepada Bang Willy, bagaimana konsep ideologi politik bebas aktif menurut Bang Willy? Oke, terima kasih. Langsung diserahkan saja lah. Minta foto tuh. Foto dia. Foto tuh. Diam. Tapi ini ya. Ini udah kayak kuker itu. Tunggu Kak. Lagi. Kamu Masuk barang ini, Pak Ina. Kayaknya ada dulu. sudah nih. Sebelum ke Pak Rektor. Ya, jadi dulu waktu kita di zaman-zaman ini bukan romantisme. Dulu waktu kita di zaman-zaman pergerakan, cocok yang dibilang Bung Sawal itu. Dulu kita tiada HP. Tapi kalau kita mau kumpul di warung kopi untuk bicarakan aksi, kita tepat waktu, Pak. Dan kalau kita bilang jam 7 besok kita tutup jalan, jam 7 kita tutup jalan. Biar sendiri. Biar sendiri, Pak. Ya. Biar sendiri. Kalau itu kejadian. Jadi ada semangat yang luar biasa. Meskipun pada saat itu kita tidak tahu apa yang kita perjuangkan ini. Kita ikut-ikutan saja. Sekarang mahasiswa update sekali. Bang Willy, saya ini pernah dipukul sama polisi, Pak. Hampir mati saya, Pak. Saya pernah direndam itu di Kodim. Ada kolam-kolamnya. Itu sudah bau tai. Itu lintahnya itu besar sekali. Saya sama teman-teman dari UNAS itu mau pergi buka puasa, tiba-tiba digiring masuk. Sepertinya kami ada kekhawatiran new order dengan gaya baru. Ini mohon maaf saja. Tapi bagi adik-adik barangkali tidak merasakan. Ya, kalau diinjak sepatu laras itu Pak sakit luar biasa. Itu luar biasa itu. Barangkali adik-adik mahasiswa sekarang tidak merasakan apa itu new order. Kembalinya sepatu laras ke ranah sipil. Bos, itu kalau sepatu laras tidak bertanya, langsung saja main pukul kalau dia tanya kita. Kok mau ini? Dia pukul dulu kita baru ditanya. Itu yang pertama. Perubahan undang-undang ini. Apa itu new normal? Ada program di zaman Orde Baru itu kemudian dimodifikasi ulang lagi. Yayasan Super Semar. Banyak kesamaan kok dengan yayasan Danantara hari ini. Apa itu new normal? Ini buat teman-teman saja. Kami sangat takut dengan hal-hal seperti itu. Jadi mohon, karena Bang Willy dari Jakarta, saya rasa bukan menitipkan harapan, tapi ada ketakutan seperti itu. Ada juga koperasi merah putih. Apa bedanya dengan koperasi unit desa dulu itu yang ada di desa-desa kita? Yang bedanya kalau tahun kita dulu itu tak dikasih uang besar-besaran. Sekarang uang dikasih besar-besaran ke masyarakat di desa kita. Itu berpotensi membunuh pelaku-pelaku usaha kecil di desa-desa tersebut. New Orba. Terus terang kami takut dengan gaya Orde Baru yang baru. Selanjutnya terkait dengan pendidikan. Kuba begitu Fidel Castro, Che Guevara, revolusi Kuba, apa yang
yang dia lakukan? Ini negara miskin, Pak. 60 tahun dari sekarang dia mencetak dokter yang paling banyak diekspor ke seluruh dunia. Kenapa dia bisa lakukan itu? Tidak 1 sen pun mereka bayar untuk jadi dokter. Masa negara kita tidak bisa, Bang Willy? Dan menurut saya sangat bisa. Orang sudah ke bulan, Pak, kita masih ngurusin makan-makan gratis. Kan gila kita ini. Ya, mana makanan gratisnya itu diatur garamnya, diatur bisinya, diatur bombolnya. Mana bisa? Anak-anak kita di kampung itu mau makan tiada lombok. Nah, yang ada dibuang di makanan, Pak. Nah, maksud saya ini yang padahal sangat memungkinkan untuk kita fokus. Kalau tidak semua sekolah digratiskan, cukup 1 fakultas yang digratiskan, fakultas yang mengurusi kemanusiaan. Masa itu tidak bisa dilakukan? Sangat bisa, Pak. Masa Kuba yang negara kecil begitu, negara miskin, dia embargo ke kanan bisa melakukan itu? Masa Iran yang diembargo, yang diisolasi dari dunia internasional bisa bikin rudal? Kita masih ngurus makanan gratis, Pak. Nah, 1 kali kita dipok sama Singapura, mampus kita di sini. Bisa diulang, dia coba dulu dengan kesiapan. Teman-teman, 1 bulan makan gratis, teman-teman tahu berapa? 1 tahun 240 triliun, Pak. Dibuang-buang itu nasi. Yang nikmati juga nanti akan jadi oligarki, kaya-kaya semua nanti itu pelaku MBG. Ini bukan memprovokasi teman-teman, tapi ini kontekstual. Itu barangkali Bang Willy dari kami. Terima kasih. Pak Prof. Arifin Manggau dari WR3 Universitas Negeri Makassar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama selamat datang di Kota Makassar. Ini cocok dari mempunyai pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya angkatan 940. Masalah sidang saya bersama Iswari, ya. Kemudian Haris yang pendiri FPI itu, kemudian kami bersahabat di Balapa, kami bersahabat semua yang kemudian tinggal di salah satu kosan di Parangtambung, kampus Parangtambung, di bawah di bawah kolong rumah yang kalau musim hujan pasti banjir, sehingga kami biasa buku-buku kami yang kita baca itu larut dengan air itu. Di sebuah kami juga merancang pada saat itu termasuk Sulawesi Merdeka. Ini tadi tentang kenapa mahasiswa, karena saya sendiri, ibu saya asli Makassar, bapak saya jadi Ponto Tulen, yang kemudian bapak saya bertugas sebagai tentara Tulen di Kecamatan Mariso, dan saya bersaudara, kakak saya tentara. Jadi saya anak yang tersayang, sehingga kalau itu pergerakan bapak saya ikuti saya itu pakai motor BMW itu pakai sana dikawal. Jadi reformasi saya di sini mahasiswa program tinggi pada saat itu masih ikut, saya menjabat di situ di advokasi kalau nggak salah saya pada saat itu, lupa saya. Kemudian saya seperti Pak Sudari tadi sudah ngomong tentang Garnison, saya sudah 2-3 kali di Kodim sana di Rendang itu terkenal dengan lumpurnya itu dengan pemerintah, dan itu tentara baru itu kalau dia habis bertugas di situ kencing, di situ boker ya. Jadi kami kadang meminum air lumpur itu. Dan ketika gerakan Sulawesi Merdeka itu tiap malam kami dicari dengan tentara Garnison, sehingga
disitulah kaitan reformasi muncul ketika gerakan-gerakan mahasiswa itu selalu dibalut oleh tentara untuk bagaimana difungsikan ini kita gejolakkan. Kemudian saya juga pernah kesini yang kemudian saya biru pada saat itu berangkat, dan itu saya melihat tentara memang menurut mahasiswa itu. Kemudian pada saat itu bapak saya karena cepat dapat informasi, dia telusuri saya ke Jakarta, kemudian dia cari saya depan Bajaya itu. Alhamdulillah saya selamat dan saya dibawa pulang lagi sama bapak saya karena saya anak tersayang mungkin. Akhirnya saya kembali. Pada saat itu belum ada organda yang ada, belum ada. Belum. Masih sebatas karena bapak saya adalah mendirikan asrama mahasiswa pelajar dan mahasiswa jadi Ponto di Jalan Anggrek itu, karena di dekat rumah. Akhirnya disitulah bermulai ketika munculan, tetapi itu kalau menurut saya ya sepertinya memang pola-pola politik yang dilakukan pada saat itu, bagaimana akhirnya para legislator mencoba menjadi pemimpinan di asrama yang kemudian muncullah ideologi masing-masing ke daerah itu, dan sekarang lihat di mana-mana selalu ada perang organda itu. Nah, ini kadang kalau saya ketemu dengan para teman-teman adik-adik mahasiswa tentang pemimpin organda, saya biasa diskusi itu. Apa sih capaian Anda? Ngapain kalau misalnya ke Makassar kemudian hanya sesama sukunya misalnya. Jadi saya selalu melapiskan banyak adik-adik di sini yang aktif di organda, boleh tahu itu selalu diskusi dengan saya tentang bagaimana kita pluralis ini bisa bersatu dan setiap kita diskusi selalu menyodorkan gagasan dan ide-ide. Kemudian ya saya kira tadi Bung Meli sudah menyebut tentang federasi ini mungkin dibangunnya negara ini menurut saya, karena saya juga orang antropologi, ya dibangunnya negara ini yang tidak berbasis federasi itu. Seandainya dia federasi, demokrasi kita bisa bagus. Itu karena dibangun dengan, makanya di Undang-Undang Dasar itu selalu disebut berasas dibangun negara ini dengan berdaya beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya pikir yang tepat adalah Indonesia Serikat. Tapi karena dibangunnya dengan republik menyatukan dengan etnisitas, makanya dikotomi selalu muncul, ada kebaratan, ada ketimuran. Yang notabene ketika ujian nasional, contoh misalnya, ujian nasional sama dengan yang ada di Papua, 3 sungai yang seberang untuk sampai ke sekolahnya, yang satunya berbeda, tetap sama soal ujiannya yang dari Jakarta. Ini problematik. Sehingga penting ini berkali direkonstruksi lagi negara kita. Begitu berkali dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Willy bisa usul nikah ini seperti Orde Baru menguasai media sosial DPR selama 16 tahun jadi koordinator media center DPR RI di Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Willy di situ ada orang cerdas, orang sukses namanya Kadem Batinala. Sebab runtuhnya sebuah kerajaan itu karena banyak pejabatnya anggaran sosok korupsi, sehingga banyak rakyat miskin, banyak pengangguran, dan yang semua terpusat bisa berdiri dan yang semua diusi baik oleh Nelson Mandela, Muslim, Kepala sampai Tamalaka itu pengangguran, kemiskinan, dan apa yang terakhir ada harga. Nah, hari ini itu terjadi
di Sumsel tingkat penganggurannya tinggi, kemiskinan ekstrimnya tinggi, harga beras melejit mencekik kata media. 3 minggu lalu di sini juga saya katakan ke teman-teman mahasiswa bahwa ancamanmu sekarang itu bukan apa-apa, bukan media sosial, bukan luar negeri, bukan apa, tetapi ancamanmu itu pengangguran dan kemiskinan. Nah, memilih pengangguran kemiskinan tidak diciptakan oleh orang sosial, tidak diciptakan oleh mahasiswa, tetapi diciptakan oleh pusat lewat aturan sistem. Pemberontakan mulai dari Permesta, DITI, PRI, GAM, Republik Maluku Selatan sampai OPM itu kan ketidakadilan itu yang diciptakan oleh pusat. Permesta dipopularikan di Sulsel, di kantor gubernur. Itu intinya ketidakadilan. Kue negara itu tidak terbagi rata. Yang lainnya sampai OPM juga itu. Nah, ini yang belum disadari sampai sekarang. Sebenarnya sudah disadari, dibuatlah namanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, Undang-Undang Otonomi Daerah amblas sekarang. Kemarin urusan Perusda pun mau diambil semuanya oleh pusat. Izin untuk Alfamart, Indomart aja Jakarta yang bikin, sehingga Alfamart, Indomart sampai di desa-desa di sini karena dia nggak tahu kondisi daerah. Nah, otonomi daerah sudah begini berbahaya karena ketidakadilan pasti terjadi terus, pengangguran apa semua diatur oleh pusat, padahal itu yang diminta. Jadi kalau ada suara-suara kembali ke RIS, Republik Indonesia Serikat atau federal, wajar karena undang-undang otonomi daerah itu sudah dihabisi. Padahal itu jalan kuat untuk supaya tidak terjadi perpecahan. Setelah undang-undang otonomi daerah muncul setelah Rusia yang terpecah belah begitu, sehingga undang-undang otonomi daerah oleh Pak Resrasi dibuat undang-undang otonomi daerah itu. Nah, sekarang diambil semua, bos. Biar pasal ecet-ecet diambil semua pusat, nggak ada yang diatur. UKT pun pusat, dulu pusat ditentukan, jadi pokoknya semua tanpa melihat kondisi daerah. Jadi teman-teman ini calon-calon pengangguran ini bukan karena mereka, tapi karena pemerintah pusat. Jadi jangan dinafikan kalau ada suara-suara keinginan kembali ke RIS, karena faktanya seperti itu. Dan banyak negara juga mulai seperti itu. Jalan keluarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus kembali lagi ke Bang Willy dulu ini. Iya. Saya orang yang kosmopolitan, Pak. Saya ini kepala sekolah demokrasi. Gak mungkin saya menolak federasi. Saya buat sekolah demokrasi itu 8 tahun. Di sini juga ada. Saya kepala sekolah di Tangerang. Di sini di Jeneponto. Jadi 8. Ada 5 proyek sekolah demokrasi. Saya salah satunya. Cuma ada cara berpikir kita yang terjebak pada ekstremitas. Kalau kita mau refleksi apa sisi yang ekstrim dari 98 tadi yang teman-teman bilang ini sih romantisme itu. Apa yang hebat-hebat di zaman Pak Harto itu semua kita negasikan, seolah-olah itu sebuah kesalahan. Maka kemudian kita memilih mengantitesa secara dekonstruktif. Nah ini teman-teman, sorry, termasuk yang masalah ijazah palsu. Jokowi sudah selesai.
Bukan berarti saya membela, enggak. Apa yang ingin saya katakan adalah kenapa Cina bisa maju ketika terjadi transisi kekuasaan. Itu Deng Xiaoping itu korban dari revolusi kebudayaan seorang Mao Zedong. Tuh. Deng itu, dan yang melecehkan Deng itu, menangkap Deng itu bukan Mao Zedong, tapi istrinya Mao Zedong. Tapi ketika dia jadi presiden, dia tidak ada dendam pribadi kepada seorang Mao Zedong. Nggak ada dendam. Di kita ini transisi kekuasaan tidak hanya berdarah-darah, tapi subjektivitasnya akut. Orang ketika sudah tidak berkuasa lalu kita maki-maki semena-mena. Transisi dari Bung Karno ke Soeharto ekstrim. Transisi dari Soeharto ke Habibie ekstrim. Megawati ke Gus Dur ekstrim. Jadi kita terjebak kepada dendam yang akut. Teman-teman bisa belajar dari Cina itu. Partai Kuomintang itu diusir oleh Partai Komunis Cina. Tapi foto Sun Yat-sen tidak digeser dari lapangan merah. Nggak ada dendam, Pak. Nggak ada dendam. Di kita tradisinya dendam gila-gilaan, dendamnya dendam kesumat. Ini yang membuat bangsa kita tidak move on, tidak maju, dan gampang mempersalahkan orang per orang. Jadi kita terjebak. Maaf, Pak siapa namanya? Pak Mullah Warman. Kita terjebak kepada dendam orang per orang. Saya ingin mengajak teman-teman di sini. Satu saat kalau kalian jadi kepala daerah, bahkan jadi presiden, jangan masuk jebakan Batman seperti ini. Itu. Jadi tadi Pak Warek mengatakan awalnya kan itu cuma tempat nongkrong anak-anak Jeneponto. Ya. Kenapa? Saya ini di sebelah sekretariat saya, di sebelah sekretariat Dewan Mahasiswa itu asrama Palopo sama asrama Jeneponto. Pak, cuma beda 2 rumah. Euforia etno-nasionalisme kita itu pasca reformasi. Euforia. Memang ada perdebatan klasik apa yang dikata Aib tadi. Itu kan yang buku demokrasi kitanya Bung Hatta itu. Dia menghajar Soekarno sejajar-jajar. Bung Karno ini kan seorang yang kalau secara aliran itu kan romantik. Kalau romantik itu kan ingin mempersatukan semua. Hatta lebih realis. Karena Pak Hatta hidup di Belanda, Soekarno hidup di Indonesia, dan dia anak didik Cokro, orang yang memiliki romantisme terhadap persatuan. Hatta lebih realis. Jadi secara sosiologis itu terjadi dialektika. Karena ada catatan sejarah aja. RIS itu benar-benar endorsementnya Belanda. Tapi kalau konteksnya hari ini, saran saya, Pak Mullah Warman, teman-teman semua, kita belajar dari Cina aja. Cina itu post ideologi. Apa yang digunakan oleh Cina untuk membangun rakyat yang begitu banyak? Scientific development, scientific approach. Pak Warek, hari ini kita nih mahasiswa sebanyak ini skripsi itu pembodohan. Nggak ada skripsi kolektif. Kan itu penipuan diri aja. Kalau dulu di zaman saya tinggal beli skripsi di pasar Loa, hari ini skripsi bisa dikerjakan oleh ChatGPT. Tapi kita tidak pernah menggunakan tools yang baru skripsi secara kolektif. Masalah kemiskinan di Palopo atau di Jeneponto dijadikan proyek satu angkatan. Masalah lalu lintas di Kota Makassar dijadikan proyek satu fakultas.
Nggak ada kita lakukan itu. Kita terjebak dalam tadi sistem ujian nasional. Ini juga terjebak pada bisnis as usual. Kalau nggak berani kita keluar dari zona nyaman itu. Nggak berani. Coba kalau sebuah misalnya tentang lalu lintas Kota Makassar itu menjadi proyek Fakultas Teknik Bumi atau Fakultas Teknik UMN, nah, kita tidak lemes dengan persoalan yang ada. Kita tetap aja hidup sebagaimana radanya. Ya pemerintah daerahnya juga begitu, kampusnya juga begitu. Nggak ada lemes, nggak ada koneksitas yang kita bangun. Sebagai sebuah bentuk common will, kemauan bersama, saling duduk bersama. Jadi saya bukan ingin kita langsung mengejudge, mengambil sebuah kesimpulan, oh ini lebih kompatibel. Ya kan kita tahu kalau secara narasi yang paling narasi langitan itu kan ada 3 doa Nabi ya, 3 doa Muhammad. Ya Tuhan, selamatkanlah umatku dari bencana sampai akhir zaman. Yes, kata Tuhan. Yang kedua, ya Tuhan, selamatkanlah umatku dari wabah penyakit. Itu sunatullah, sunnahku. Itu otoritasku, itu obligasiku, kata Tuhan. Jadi tadi yang saya bilang bangsa tadi, imajinasi tentang bangsa Indonesia itu mau, ya kalau kita mau mengelus-elus dada dan mengeruk-ngeruk kepala kita, itu mau jembatan Batman, bukan perkara gampang. Jadi mau solusi merdeka, mau segala macam merdeka, apakah itu ekspresi kemarahan atau imajinasi kolektif? Itu berbeda. Saya tidak ingin mengajak teman-teman terjebak dalam ekspresi kemarahan, karena kata orang bijak, janganlah kau ambil sebuah keputusan di saat kau marah. Kan begitu Pak. Jadi kita ini duduk berdiskusi bukan dengan ekspresi kepala panas, bukan. Jadi bukan tadi yang dibilang oleh Sugali, oh MBG begini. Kalau mau lihat political will yang paling progresif dari presiden yang ada untuk dalam negeri, nggak ada yang ngalahin Prabowo Pak, nggak ada. Saya sebagai orang yang gandrung dengan narasi-narasi besar, begitu pidato Prabowo 20 Oktober di Senayan sana, berdiri dulu rumah saya Pak. Nggak ada presiden pidato presiden kecuali Soekarno yang begini hebatnya, kata saya. Itu pidato Pak ya. Kalau kalian simak itu the new milestone of our nation state secara pidato. Nanti kita konfirmasi yang lain. Jadi kalau hanya berbicara hari ini, hanya tunjuk-tunjukan, itu paling gampang. Tapi yang kita butuhkan hari ini, ayo duduk bersama, ayo berdiskusi bersama, tapi dengan sebuah solusi yang konkret, tidak hanya omong-omong saja. Nah kalau berbicara federasi tadi, perubahan itu stimulusnya pasti ada. Stimulusnya selalu krisis. Saya mau tanya sama Pak Mulal, memang elit-elit lokal ini tidak berjejaring dengan elit nasional? Enggak, terputus, independen. Nah, itu secara anatomi. Saya ini ngurus partai 24 jam. Memang politik dinasti lebih parah di atas atau di bawah? Apalagi Sulawesi ini paling fanatis dengan dinasti. Sorry to say, semua orang Sulawesi ini sorry to say. Ini kan hierarki transisinya
Ya ke anaknya, ke istrinya, ke saudara, gimana Pak? Sejarah Sulawesi Selatan itu dan nepotisme hampir semua kerja, makanya kerjaan di Sulsel itu di Makassar itu tidak ada yang dikudeta karena tidak ada nepotisme. Nepotisme baru dikenal baru sama reformasi. Cocok itu, sepakat. Gini, itu kan kita mengkonfirmasi dengan sejarah teman-teman. Memang sejarah Republik ini Hatta, Soekarno, Tan, nggak ada Yamin di sini. Memang mereka memperkaya diri, memang mereka bicara proyek. Hatta sampai akhir hayatnya beli sepatu Beli aja nggak sanggup bos. Beli sepatu Beli yang dicita-cita nggak sanggup bos. Soekarno sampai akhir hayatnya nggak punya rumah pribadi. Itu kalau mau dikompar dengan historis. Itu maksud saya Pak. Artinya segala sesuatu tidak berdiri secara independen. Naksir. Teman-teman lihat, kalau teman-teman mau melihat figur seorang Umar bin Khattab di dalam politik Indonesia, lihatlah seorang Muhammad Natsir. Enggak malu dia jas lembengan datang ke Senayan sana. Hah? Tapi apakah hari ini bisa dipadu-padankan? Nggak bisa. Pasti kalau pelantikan pakai yang baru semua kan? Lihat Ahmadinejad lah. Begitu kita lihat Ahmadinejad itu, kita melihat bagaimana eksistensi seorang Natsir dalam politik Indonesia. Jadi saya ingin mengajak teman-teman secara realis. Kita punya idealisasi, exactly kita punya mimpi. Tapi realismenya kita dialektikakan. Kita bergerak bukan di ruang yang kosong. Ini bukan ruang kosong, kalian bukan sedang main game Pak. Kita sedang menjalankan sebuah society yang eksis, hidup dan tumbuh berkembang. Jadi kita harus tahu ruang sadar kita Pak. Maka kemudian saya izin, apa masalah federasi? Oke, kita diskusikan dan kita riset bersama. Kalau perlu, Aceh aja udah dicabut Pak. Aceh itu kan dulu namanya Aceh Nanggro Darussalam Nat kan, sekarang sudah hilang kan, sekarang kembali ke provinsi Aceh kan. Artinya apa? Jangan segala sesuatu kita ambil sebagai sebuah kesimpulan lalu kemudian kita anggap itu sebuah kebenaran. Dia tidak punya ruang uji material. Gitu bos. Kalau kita mau uji coba sampling nih, oke, satu provinsi beberapa kita buat otonomi yang benar-benar apa? Self government. Di Indonesia nggak ada. Nah, Jogja kan urusannya cuma pemilihan gubernur aja yang ditutup. Tapi praktek yang lain sama, ya kan? Cuma pemilihan gubernur aja, itu cuma daerah istimewa yang sifatnya tidak dipilih gubernurnya. Tapi kalau kita bicara governing, nah, kalau kita bicara Papua nih bos, kalau mau tahu, mang elit-elit Papua itu ada di Papua. Kalau mau lihat elit-elit Papua itu boleh di Mangga 2. Kalau absen mereka di setiap hotel di Mangga 2 itu ada semua. Artinya uangnya tidak ke sana juga di bawah, uangnya habis di Jakarta juga. Jadi ini nggak bisa taklid membelanya, itu nggak bisa. Secara membagi bukan memberikan solidaritas itu nggak bisa, enggak. Ini harus hidup. Gitu bos. Jadi saya ingin mengajak teman-teman dalam konteks majukan diskusinya berbasis scientific approach. Kalau bisa, ayo kita sama-sama bikin riset dan jurnalnya seperti apa. Jadi tidak omong-omong dan tidak hanya menjadikan segala sesuatu referensi itu menjadi kebenaran. Itu
rasionalitas ekstrim. Bung kalau mau tahu bagaimana saking maha adilnya Tuhan itu, Muhammad itu tidak bisa baca tapi disuruh iqra. Hah? Ini segala sesuatu lalu kemudian kita seolah-olah di sini menganggap sebuah itu pilihan yang benar. Secara alternatif bisa, tapi sebagai praksis ini bicara hidup orang banyak. Tapi bagaimana cara? Ya kita keluar dari lingkungan kemalasan kita. Dan sebagai penutup tadi ditanya bagaimana dengan Indonesia yang bebas aktif ini? Sebenarnya ini momentum, tapi butuh sebuah political block yang solid. Ini momentum di kawasan tak ada figur sentral, dan figurnya ya Prabowo. Indonesia ini bisa jadi leader lagi, yang minimal di Asia Tenggara lah. Kalau dulu kita bisa menjadi leader Soekarno itu di belahan dunia, kalau sekarang minimal di Asia Tenggara lah. Karena dari Pakistan kita jauh tertinggal, jangankan dari India dan Cina ya. Pak, bapak-bapak tahu nggak di sini teman-teman? Singapura 3 tahun yang lalu Australia mencoret kita dari ancaman negara. Negara ini nggak jadi ancaman. Hah? Itu Iran perang darat sama kalau orang perang pakai drone, memang kita mengembangkan teknologi drone. Nggak ada itu. Hah? Ini perang sama Singapura bisa kita? Kagak bos. Tapi bebas aktif itu kalau dalam teori narasi-narasi tuanya ya Abu Nawas. Ya. Abu Nawas itu bebas aktif itu Abu Nawas, tidak takut, tidak ngeblok, tapi resiko kalau pemimpinnya tidak lihai jadi backfire. Kita memainkan itu, memainkan. Teman-teman gini lah, ini negara Islam terbesar, tapi semua negara, uang bantuan Arab itu negara Arab mau masuk ke Indonesia enggak, semuanya parkir di Malaysia baru kita dapat sampah, dapat remah-remah. Kita jemaah haji terbesar, tapi lihat maktab kita, itu maktab dikategorikan negara Asia Tenggara, bukan maktab negara Islam terbesar. Kalian kalau haji lihat bagaimana jemaah haji kita yang umur 90 tahun itu, yang sudah uzur itu, nangis kalian. Jalannya 10 kilo, nggak dihormati sama sekali. Itu hal yang kecil-kecil aja. Bagaimana marwah negara ini, nggak dihargai. Gitu. Jadi kalau saran saya kita mulai dari hal yang konkret-konkret aja. Ini ada Universitas Negeri Makassar. Apa kontribusi konkretnya terhadap Kota Makassar? Minimal transportasi publiknya. Bisa nggak kita keluar dari jebakan kekayaan motor ini? Bisa. Pakai riset aja. 2 tahun risetnya. Seluruh mahasiswa semuanya riset tentang itu. Hah? Jadi nih ada pemain gimana? Boleh APBDan biaya untuk rakyat susah harus dikonsultasikan ke Depdagri. Biaya riset harus ditentukan oleh Depdagri dan lembaga-lembaga pemberi riset, dana riset bagaimana mereka mau mengajukan riset apa semua, memberi solusi semua dari ujung rambut sampai kaki diatur oleh pusat bos. Sudah tak ada lagi yang diatur, kewenangan daerah nggak ada, habis tuntas. Bayangin biaya hidup rakyat susah ditentukan oleh Depdagri, bukan ditentukan oleh DPRD. Mereka harus berkonsultasi kan Depdagri.
Kota Madia harus berkonsultasi ke Pemprov, Pemprov berkonsultasi ke Depdagri. Ini biaya hidup, APBD. Bayangin itu, biaya hidup aja, apalagi hal lain. Jadi solusinya ya jangan dinampilkan pikiran-pikiran federal itu. Ya. Dulunya juga ini bos jatuh semua. Cocok. Gini, saya kasih contoh aja bagaimana orang tua Willy tidak punya biaya, tapi semuanya ditentukan. Susah kan? Ditentukan oleh orang tuanya sekian. Tidak biasa. Bagaimana universitas mau berinovasi pasti kalau anggarannya ditentukan oleh pusat, bos. Biaya risetnya UNM aja, gue coba tanya, mana cukup untuk buat riset soal lalu lintas? Mana cukup? Jadi bisa, bos. Semua ditentukan pusat, buka aja. Anda kan di DPR, buka aja semua regulasi yang ada sekarang. Bahkan undang-undang dikalahkan oleh Permen kok. Peraturan menteri mengalahkan undang-undang. Ya itu kan karena undang-undang daerah sudah habis. Iya. Terima kasih. Oke, gini. Memang secara faktual dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja semua kewenangan ditarik ke pusat. Itu faktual. Ya kalau mau itu dibongkar, siapa di sini kepala daerah yang cukup bisa diajak berpikir progresif? Nah, kalau nggak ada gimana caranya? Kasih tahu saya. Bukan, gini. Kita kan tidak menyerah pada keadaan, Pak. Bukan. Tadi kita menggugat pusat. Saya mau mengajak bagaimana cara menghadapi. Oke, kan kita tidak menyerah nih. Ya kan? Tentu harus ada letupannya kan? Nah, kita bicara letupannya apa? Ada ketua DPRD di sini yang berubah sudah jadi DPR RI. Sudah tidak ketua DPRD Kota Makassar lagi. Kalau mau kita suruh dia bikin workshop, undang semua ketua DPRD seluruh Indonesia, kita bahas itu. Atau kita mulai dari Sulawesi Selatan. Siapa kepala daerah atau ketua DPRD yang punya pikiran yang bisa kita ajak dulu. Nah kalau nggak ada ya kita nggak bisa menyerah pada keadaan. Kalau itu kan evolutif. Itu bedanya telur dan batu. Batu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah jadi apa-apa. Tapi telur dalam suhu tertentu dia bisa menjadi anak ayam. Itu hukum besi perubahan. Jadi faktor internal, jangan kalian pernah berharap ada orang lain yang akan menjadi Imam Mahdi menyelamatkan hidup kalian. Yang akan merubah nasib sebuah kaum itu ya kaum itu sendiri. Ya faktor internal yang akan memimpin itu. Nunggu orang lain akan menyelamatkan ini, menyelamatkan itu nggak ada. Harus lahir pemimpin dari rahim masyarakatnya sendiri yang akan memimpin perubahan. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator. Terima kasih Pak. Kami dari reformasi tidak cukup, revolusi saja pun tidak cukup, yang dibutuhkan adalah renaissance. Kalau menurut saya. Ya. Mungkin perlu proses tahali dan tajalli untuk mendapatkan petunjuk kelahiran kembali negara yang kita idam-idamkan, yang akan kita menjadi mimpi kolektif kita bersama. Revolusi akal budi. Nah, revolusi akal budi dari Ibu Willy. Saya kira kesimpulannya adalah semoga Bang Willy masih ada waktu untuk kembali ke Makassar bertemu kita dengan waktu. Dan kami semua merasa sangat tercerahkan, dan Bang Willy bisa lihat sendiri bagaimana teman-teman tak berkeming untuk mendengarkan diskusi kita pada malam hari. Terima kasih banyak, sudah hampir 3 jam kita di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran semua teman-teman, Bang Willy. Dan masih ada waktu untuk kembali ke Makassar bertemu kita semua.
Sekaligus supaya sekaligus foto bersama. Ayo teman-teman. Bahaya. Masuk barang. Teman-teman bisa beli payah dia. Nah, ayo payah. Coba betul Pak. Ini hasil yang kita